3-1 gitu ya. Nah, cuman ini ada info A1 kan, Bang Mamat biasanya mau dinaturalisasi lagi. Info A1. Iya, info kan? A1 siapa nih? Abang kan harusnya cepet dapet kan, posisi striker. Pura-pura gak tahu aja siapa. Siapa, Kep? Ini penasaran penonton pasti nih, bahaya kalau ada satu lagi, Ragnar di kiri. Ragnar. Lini depan coach, pembandingnya Boas Solosa. Rafael Strike. Gue merasa si Marcelino layak diberi kesempatan sebagai false nine. Dan itu memang dengan tipikal Bahrain ya memang cocok karena mereka provokasi di lapangan hampir 90 menit kan. Betul. Cara main mereka itu nge-press provokasi. Nah, satu-satunya cara kalau pegang pantatnya aja, pasti marah dia. Akhirnya bar ini Harus banget ya? iya Harus banget ya gitu. Karena kalau ngeliat lu pengen pukul muka lu kayak ketipu ketipu suara. akhirnya ini bar udah nggak ada lagi tuh apa kemarin bartender palsu nggak bisa bikin begitu apa Dia bilang asli padahal palsu. masa Nanya minuman sepak dikasih bola juga. Balik aja ke sepik-sepik itu. Balik aja sana. ya nggak bisa itu makanya udah nih nggak boleh lagi gua mau tulis nanti di luar Apa? anjing larang masuk Ya anjing. Ya berarti yang anjing nanti selama Coach Justin di luar nanti dia merasa selama ini saya nggak diajak karena iya. Nah, pokoknya ini udah jadi udahlah nggak usah pakai gitu-gitu lagi lah Mat lah. Lah orang nggak tahu orang itu urusan kamu di Lu kan lu yang dealing sama dia. brengsek ya. Brengsek pada ada aku yang dealing. Udah mau minum apa? Mau minum apa? Es teh. Oke, ini. Nggak. Maco sekali-sekali lah ini masih dipajang loh, Bang. Capek editor ngeblur mulu udah. Capek Bang Chan. Gak usah. Kecap asin. Enak ini. Itu apa? Minta coblos. Ini angciu. Mau nggak angciu? Minta coblos orang jelas. Oke. Ini nih, minta coblos pacarin KFN Julio. Kevin Julio. Ini bagus nih, for Pilek Budi Sirajin. Bagus. Budi. Fuyeng. Fuyeng. Aku dosa. Markir truk. Markir truk. Aku dosa mana? Itu di atas. Oke. Tapi kamu cocok minuman yang di tengah itu deh. Apa tuh? Si Bego. Oke. OST. Pokoknya kesini tuh yang halal-halal. Oke. Ini benar-benar silaturahmi ini kita ya. Es batu. Iya, Gak usah pakai jari ya. Es batu mana? Nanti kan terakhir kalau di bar-bar begitu. Udah, adik kita aja lagi diet. Aduh. Kemarin nonton bola, Mat? Nonton. Pertandingan apa aja yang lo Tapi tonton? berturut-turut tuh. Apa? Bruno Fernandes kartu merah di Tottenham. Walaupun banding menang, kartu merah lagi European League. Bener, marah-marah mulu sih. Marah-marah mulu. Ini wasit mulu. Marah. Captain cocok nggak menurut apa Pican? MU itu kaptennya Bruno Fernandes. Nggak cocok. Dia itu kan habis baca hasil medical check up itu, makanya dia marah-marah. Asam urat 9. Di sana ada medical check up gak sih? Ada ya? Ada. Di London puskesmas gitu. Iya, puskesmas Manchester. Iya, ada. Puskesmas Manchester, iya. Tapi nggak cocok. Iya, tapi kemarin itu Bruno Fernandes, di setiap lini marah-marah. Bener. Sebagai pemain oper kadang salah. Bener. Tapi dia minta maaf. Giliran nggak dioper Dia atau marah. orang oper salah dia ngambek. Ngamuk-ngamuk. Nggak cocok banget. Nggak cocok jadi kapten. Sama. Ngomong apa nih? Tentang kapten. Oh, kapten. Ini, Mat. Aduh. Ini mana Kenzara? Badannya bagus. Ya iyalah. Ini kapten juga. Ini kapten harus begini. Kalau ini cocok. Cocok lah.
bulu hidungnya panjang. Kep, langsung Ya. aja satu-satu Kep, minum, pukulan. Kep. Satu-satu pukulan. Istriku orang Makassar juga. Oh, Ya, sama, iya. Bang Mamat juga. Sama, istriku orang. Wih, orang Makassar. Kita bikin KSSK. Apa? KSS. Apa tuh? Kerukunan KKSS. Kerukunan Keluarga Keluarga Sulawesi Selatan. Iya, bener. Ayo kita bikin aja. Istri gue orang Bugis. Oh, Oh iya, oke. emang iya. Minum Kep, minum. Ini benar tidak sih? Beneran di sini. Istri gua orang bunuh mie lampu. Ya, ya, betul. Apa? Bunuh mie lampu. Iya, kalau coba imbauan mie. juga semua orang bisa. Tadi kan minta matiin lampunya, minta dibunuh. Bunuh mie lampu. Oh iya, bunuh. Iya kan? Itu udah- nggak harus. Itu udah makan Nggak harus terbang. Bugis deh. NTT juga bunuh. Papua juga bilangnya bunuh. Bunuh mie tikus. Bunuh mie suamiku. Ada itu. pernah tidak itu? Pernah tidak? Waktu nikah ada mapacing. Oke. Mapaci. Bayar berapa? Panai. Panai berapa? 7.500. Nggak mungkin. Enggak ada gitu-gitu. 7.500 itu sama dengan 7,5 M bagi Pia. Enggak. Masa enggak ada? Pasti ada kalau Kalau saya gitu. tidak. Enggak ada, Ji. Saya dibilang mertua, terserah Mamat mau bikin acara kayak bagaimana. Berarti saya yang mertua sama Mama. Weh, sama, Ji. friend. Nah, gua tuh mau nikahan tuh, tapi orang Sulawesi tuh emang agak keras ya. Bukan keras ya, adatnya tegas, nah. Bukan suaranya aja sih. Suaranya. Sama kayak timur Iya, lah, di timur sama iya. kayak kalau di barat Batak kan. Tapi giliran keluarga dengar suara saya, malah kaget. Pikir saya marah-marah. Lu bukannya perasaan sama ya? Bener, harusnya mah sama ya kayaknya. Harusnya sama. Sama. Gua ditagih nikahnya sambil nebang pohon. Jadi nggak nih nikah nih sama anak gua, gitu ya. Sambil nebang pohon. Sambil nebang pohon. Jadi nggak? Jadi nggak? nih. Badik ya, pakai badik. Nggak pakai parang pati muka itu bener. Dah, ya gitu. Weh, tapi nih Cap, Hamka Hamzah. Bener nih Captain. Ini kalau merebut bartender sih saya rela sih. Gua juga nggak. Ini kalau jadi bartender sih saya rela dibandingkan manusia kemarin itu. Siapa Coach Justin? Bukan, itu mungkin tuh. Ada Dia mau mesin- ambil alih. Mesin giling gabah kemarin. Ini kapten, kapten hampir nih banyak klub, hampir Benar. nih Ya, ya. 10 klub ada ya jadi kapten. Ada. Hampir 10 klub loh jadi kapten. Timnas juga kapten. Timnas kapten. Gila. Hamka Hamzah. Cuma tunggu dulu, ngomongin MU, nggak bosan apa? Emang City lah, Manchester City. Jangan MU tim apa itu kan? Peringkat 14 sekarang. Coba Kita nggak dibaca bisa komen-komen diandalkan. dulu ya, coba baca komen. Kemarin ya, paman kami, Iya, ada nah. paman kami Iya. dari negeri Sam maki-maki MU bilang tolol, ditololin balik. Aduh. Ditololin balik nih. Tapi kalau kita fakta kan peringkat 14, apa mau dibanggakan? Betul sih. Dan berapa tahun nggak ambil juara piala apa Liga Inggris ya? Iya sih. Iya sih. Karena teman banyak MU juga kan? Cap, izin kita Silakan. aman ya. Silakan. Jauh juga ya. Silakan. Aman. Soalnya Cap masih suspek. Bener. Cap umur berapa sih Cap? Kalau boleh tahu Cap? 40. Lahir tahun 84 berarti? 84. Oh, selisih setahun bentuknya beda banget ya? Ini kayak bener-bener kayak kalau gua kayak gumpalan. Soalnya kayak gumpalan. Selisih setahun dia bandingin sama diri dia ya. Selisih setahun sama orang yang atletis juga dong. Sama Oh, iya bener. sama pecandu glukopat ya. Disamain. Lu setiap hari rutin fitness pasti? Kalau sekarang ya, Gua rutin. jogging gitu ya. Kalau enggak ya susah, pasti badan melar. Kalau gua rutin konsumsi glukopak, obat gula. Obat diabetes. Obat Ya diabetes. harus olahraga lah, biar Olahraga. enggak konsumsi lagi itu kan. Oke, Iya. bowling. Ya. Sepak bola aja. Gawang mini itu. Gawang ini. Yang apa di depan gawangnya ayam kalau Iya. itu apa? Atau yang lebih susah pakai ban. Wah, Yang bulat. Bisa. Masukin di lubang ban itu Bisa. gawang. guanya Jadinya. masuk ke Bukan bolanya. Kayak mau masuk tam-tam. Pokoknya gol itu kalau bola masuk di dalam lubang ban, lubang ban itu. ban mobil itu. Itu bagus tuh. Bagus buat Buat ngelatih. anak-anak muda. Melatih akurasi ya. Kalau seumuran kita udah enggak. Udah nggak cocok. Ini Seumuran Cap udah nggak seumuran Anda. Udah mending nggak usah deh. Mending ngurus istri. ini ulama aja lah. Mending camping ya. Cap tapi kemarin baru pensiun ya? Baru. Di tahun ini ya? Tahun ini. Pensiun. Ya, Berarti secara resmi seorang Hamka Hamzah El Capitano ini menghabiskan berapa tahun menjadi Ya. pemain profesional? 23 tahun. Gila. 23 tahun. Dari tahun 2001 ya? 2001. Saat PSM juara, Di situ langsung masuk.
langsung masuk, habis itu sampai di 2024 pensiun. Betul. Gila. 23 tahun. Pernah nggak kayak main bola terus main bola mulu sama orang tua Ya gitu? pastilah, pasti. Gitu ya? Bahkan saya sendiri yang berpikir, capek juga lama-lama main bola aja tiap hari, lapangan bola. Tapi jadi pekerjaan kan? Pekerjaan memang, bukan lagi hobi kan, jadi pekerjaan. Tapi emang dari kecil main bola. Main mulu? bola. Terus bakat udah kelihatan, Cap. Udah. Di Nah. situ ya sekolah sepak bola. Tapi Cap, nonton bola tidak rutin. Suka Ya. ya. Ini nih, kakakku tersayang Diego Michel ya. Kemarin Diego Michel pasang story. Pandit di luar negeri adalah mantan pemain bola, pelatih, Ya. dan sebagainya. Betul. Mohon maaf, saya host ya. Ya. Ada orang mention, Mamati. Sorry, saya host. Paham tidak, presenter olahraga terfavorit. Ya, paham tidak? Benar. Saya bukan pandit ya ini. Tapi ya kenapa di Indonesia itu panditnya dari kalangan? Karena rata-rata pemain bola Betul. tidak punya waktu nonton. Betul. Sementara wartawan-wartawan itu Betul. atau orang itu memang menghabiskan waktunya untuk untuk mencari, menganalisa betul. bola. Betul. Jadi beda. Benar-benar. Tapi Nah, ada mungkin pemahaman Diego kali ya. Jadi mungkin dia berpikir tuh bahwa wartawan-wartawan, mantan wartawan itu hanya apa? Analisa dan juga apa ya kalau disebut. Nah, kalau untuk bicara teknis, Iya. ya itu memang bukan ranahnya karena Betul. dia harus tahu bagaimana passing, bagaimana Iya, pergerakan kalau udah itu. coaching klinik ya harus Betul, pemain bola dong. betul. Kalau untuk ambil lisensi, Betul. melatih SSB, ya Betul, pemain bola betul, dong, gitu. betul. Tapi kalau buat apa sekedar jadi Data ini, ya. iya. Mereka lebih Iya, tahu daripada mereka kita. data. Iya, Benar. karena pemain bola di luar juga butuh data analisis ya. dari wartawan Betul, atau betul. pandit-pandit lain. Betul. Gitu. Nah itu kalau di luar negeri dipakai itu ya data-data itu. Dipakai. Makanya digabungkan antara mantan pemain dan juga mantan wartawan. wartawan. Jadi ketemu semua. Iya. Iya, Nah, benar. close yang menyatukan tuh. Betul. Jadi saya masuk aja. Anda kan bartender. Enggak usah merasa tersinggung deh. Iya, benar-benar. Anda cuma bartender. Saya cuma bartender aja yang mirip bola. Ya mirip bola ya. Nah, tapi ini Cap Hamka mantan juga pemain timnas. Betul. Mantan kapten timnas. Betul. Waktu dualisme ini orang yang suruh stop latihan, pulang. Iya, saya masih ingat. Saya nonton tuh. Iya kan, dulu tuh. Betul. Huru hara tuh. Betul. Tapi kalau Cap melihat timnas saat ini, Ya apa ya, mau kembali lagi menjadi pemain nasional kan. Kalau umur bisa diputar kembali kan. pengen masuk di squad sekarang ya? Squad sekarang. Berarti Karena squad sekarang oke dong? bukan skuadnya yang bagus, tapi manajemennya teratur. Oke. Jadi pemain itu betul-betul dibuatkan kalau kalian ini atlet profesional. Jadi apa aja yang dibutuhkan seorang atlet profesional, manajemen ada. Kalau dulu ya hanya semi-semi lah. Ya kan? Kalau sekarang wah ini tergantung dari pemain itu sendiri apakah mau berkembang atau tidak karena sudah lengkap semua apa yang disupport dari manajemen PSSI itu lengkap semua. Tapi saya merasa beruntung sih kita dua tidak jadi maju waktu itu. Calon ketua umum. Ada rencana. Sudah di Mahakam, Mamat Hamka. Keren banget. Mahakam tuh. Sudah, Itu kita sudah meeting, tengah itu. malam. Meeting kayak orang parpol kan di mana SCBD di kayak Hard Rock itu. Kita meeting. Hampir maju tuh. Saya Iya. mah yang penting Cap support sebagai wakil ketua. Siap. Tidak turun rekomendasi. Karena ketahuan ada granat di rumah lo. Iya. Nah, besok timnas akan hari ini ya akan berhadapan dengan Bahrain. Dan ini sekaligus FIFA Match Day kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2 pertandingan ya lawan Bahrain malam ini dan juga lawan Cina nanti hari Selasa. Nah, Cap dua match ini nih. Ini tandang semua nih. Tandang semua. Dan Bahrain kita punya momen terburuk, kekalahan terbesar Betul. Indonesia sepanjang masa. Betul, itu adalah melawan Bahrain. 10-0 itu ya. 10-0. Itu kalau nggak Walaupun salah masih diinterogasi juga ya, masih diinvestigasi ya. dualisme kan. Iya, dia lagi tuh. dualisme. Dan diinvestigasi karena Bahrain Betul. harus 9-0 untuk Baru lolos. lolos. Oh. Dan Bahrain menang 10-0. Sehingga ada investigasi tapi Betul. hasilnya tidak ada Sampai sekarang apa-apa. nggak ada apa-apa. Nah, ini berhadapan lagi dengan Bahrain tapi dengan tadi nuansa yang sudah berbeda. Sudah berbeda. Kita bahas Bahrain dulu. Betul.
menurut Cap bagaimana? Ya saya rasa Pertandingan dengan dua away ini, Bahrain sama Cina, Indonesia, kalau kita sebagai penonton menginginkan poin penuh kan, tapi Iya. kan itu kita juga harus realistis. Ini main away dan ini yang dilawan juga rankingnya di atas kita. Saya rasa kalau untuk Bahrain sih kita 1 poin ini sudah sangat berharga. Sangat sudah berharga, 1 poin. Oke. Walaupun 3 poin ya itu rezeki kita kan. Iya. Sorry Cap. Pernah nggak lawan Bahrain? Pernah kita kalau saya Bahrain Piala itu, Asia? Piala Asia 2007? 2004. 2004 kita habis menang lawan Qatar, habis itu kalah lawan Cina, baru kalah lagi lawan Bahrain. Oh ini dua negara ini Cap pernah lawan? Pernah lawan, kita pernah ketemu. Oh, Cina mah sering. Nah kualitasnya yang dulu waktu Ya, Cap lawan sama sekarang jauh nggak? jauh. Bagus dulu Jauh. kualitas timnya dulu. Ya, kalau kualitas kan setiap tahun berganti terus, makin bagus. Oh, jadi kita juga kan makin Iya, bagus kita kan. juga makin bagus. Iya. Jadi ya saya rasa yang patut diwaspadai ya Bahrain sama Arab nih kan orang pikir hampir sama tipe, padahal Beda. Itu. Nah ini menarik dari langsung yang Beda. pernah bertanding. Kalau Pak. Bahrain tuh hampir sama dengan Qatar, tipe-tipe Qatar. Main Mancung, fisikal. mancung. Physical speed dari Speed, wing, ya. itu. Oh dari wing Dari Iya, wing. makanya Tapi kemarin- teman dia ya bola-bola bawah karena dia tinggi-tinggi kan. Iya, makanya kemarin saya titip Justin Hubner, sikut nomor 7 sayap kanannya. Oh. Tapi nggak ikut dia, Justin Justin dipanggil. cedera. Nah, saya jadi masalah lagi nih, setiap orang yang selesai wawancara dengan saya cedera. Wah, Tapi tenang, saya punya bukti. Kemarin video call Ragnar, saya sudah titip 7. Dia tanya, which one? Bahrain. Oke. Mission akan Oke. dilaksanakan. Dia Misi- sudah tanya, misi- dia misi sudah buat- bilang. 7, nomor 7 Nomor Bahrain. 7. Elbow. Oh. Elbow. Hubner cedera soalnya. Cedera. Iya, nah, tapi Bahrain ini kan kita bukan momok yang menakutkan kayak Jepang, Oh, bukan, kayak Arab Saudi. bukan. Karena Piala Asia 2007, Betul, saya kita masih ingat bisa kita menang. permalukan mereka di Ya, 2-1 Indonesia ya, ya. 2-1. Kalau untuk negara Timur Tengah sih yang agak sulit ya, mungkin hanya Arab, ya Iran. kan? Iran kan maksudnya kalau menurut kita Persia kan. Persia, ya. Iran. Ke Ya, Irak, Irak ya. Irak. Irak lumayan sulit. Terus mungkin juga Jordan ya, Jordan atau Libanon itu Ya. udah mulai berkembang juga. Kalau UEA juga ya. WA, itu betul. Kalau bagus. Bahrain sih masih bisa kita masih curi bisa. poin. Kalau Masih nggak bisa salah kita. dulu yang Bonario Astaman golin ya? Benar ya? Bukan, Bukan. itu Qatar. Oh itu lawan Qatar ya? Qatar. Firman Utina tendang kena tiang, Ah. BP nyambut. Oh, BP. Sama Mas Budi Budi Sudarsono lewat-lewat lewat Gua kiper. cekin. kayak ular itu. Iya. Dan Bukan. itu hampir kita lolos tuh. Ya. Benar. Kalah sama Arab. Arab Saudi injury time. TM 1-0. Sama tendangan dari jauh South Korea 1-0 juga. Arab Saudi 2-1. Elievoy cetak Betul, duluan. betul. Itu habis kalau itu seri bisa makan. sudah lolos. Seri lawan Arab kita udah lolos. Sayangnya ya. 90+4 mereka ngegolin. ada pelanggaran di situ, tendangan bebas kan. Nah, kan Boleh. kekuatan negara Timur Tengah itu selalu crossingannya. Kan? Betul, karena mereka postur tinggi. Betul, Iya, sama. walaupun pada akhirnya sepak bola berubah, Betul. negara-negara ini juga mulai berubah. Iya, iya. Misalnya Arab Saudi kita tidak melihat crossing-crossingnya, Betul. mereka main kaki ke Mainnya kaki, betul. direct. Betul. Tapi justru kewalahan di merekanya karena Iya, tidak terbiasa kan. betul. Mereka sudah biasa fisik kan. Ya. Sekarang Mancini datang, Nah. suruh main 1-2. dua, ya. Jadi bingung di mereka. Betul. Hei, kita biasa lari Betul. do body, do Betul. aju. Nah ini yang kita takutkan juga kan kebangkitan Bahrain kan. Dia Iya. habis dihajar Jepang. Betul. Ya kan? Iya, 5-0. Tapi mereka menang lawan Australia 1-0. Yes, sebelumnya lawan Australia, habis itu lawan Jepang 5-0 kan. Iya. Jadi dia mau bangkit lagi. Ya itu yang harus Indonesia waspadai. Iya, Karena iya, biar bagaimanapun bermain di sana kan, apalagi Bahrain nih. Bahrain nih terkenal suka jahil ke tim tamu. Arab tuh Timur Tengah yang suka jahil Bahrain itu. Pernah dijahilin apa? Kalau sama negara Timur Tengah ya, bukan Kalau Bahrain. Timur Tengah kadang kita bisnya telat lah, lapangan latihannya sembarang dikasih kalau kita nggak minta. Jadi mereka juga memperhitungkan kita sebenarnya. Oh, Makanya iya. dikasih lah Dikerjain biar juga kita mentalnya ya. kena mental dan juga tidak di yang layak Iya, untuk kita lapangan latihan. Sampai segitu dikerjainnya. Walaupun kita dulu masih di bawah dia kan, tapi dia juga masih memperhitungkan. Iya. Nah Tapi ini mungkin secara- mudah-mudahan tidak, Iya. apalagi Jepang pelatihnya udah bilang main di Bahrain nih semua segala cara dihalalkan sama dia. Dihalalkan. Lagu-lagu kebangsaan dia diganggu. Oh. Itu. Jadi harus Mereka memang main diwaspadai. apa ya? Pressure-nya Kasih dari pressure luar itu ya, di duluan luar ya. lapangan Mentalnya itu. digoyang Betul. juga ya Betul. mentalnya. Dan itu memang dengan tipikal Bahrain ya memang cocok karena mereka provokasi di lapangan Betul. hampir 90 menit Iya, kan. betul. Cara main mereka itu ngepres Betul. provokasi. Nah, begitu. satu-satunya cara kalau pegang pantatnya aja pasti marah dia.
Oh. Pasti marah. Kep pernah pegang pantat? Pasti saya. Kalau setiap ketemu sama sana, haram. Jadi kita harus jahil juga di lapangan. Bukan, masalahnya pegang depan juga haram sih. Tapi kalau depannya tidak bagus. Jadi Malas ya. kalau bola kornel apa kan, bola kornel atau striker pegang pantatnya pasti wah marah-marah dia. Oh. Nah itu provokasi kita. Wih, Dia. Oh, keren. Berarti harus ada pemain yang jahil juga Ada, di kita ya. ada. Tips itu udah kasih ke teman-teman belum? Ya pasti kan udah Udah tahu pada ya? ada Udah bawa tahu lah. negara-negara. Jadi nggak bakal kaget kalau Sintayong teriak, pegang pantat, pegang pantat. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Itu loh pantat deh, itu loh pantat deh. Oh jadi, iya siap ya. Karena kalau dipegang sama laki-laki dia risih, Oh, risih banget. risih sekali, risih. Tiba-tiba ada suara dari bench kan, Iya. Anuso. Anuso, Anuso. Dan dia pasti selalu emosi lawan kita. Iya, iya. Selalu emosi. Bahrain itu selalu emosi. Ya mudah-mudahan teman-teman yang bermain nanti tidak terpancing kan. Oh Iya, iya. oke. Dan secara skuad ya, kita Ya. bicara skuad tim yang di bawah ini kan. Betul. Secara peringkat ya kita 130-an. Betul. Tapi kan secara skuadnya, Ya. pelatih Bahrain juga udah bilang, Oh, jangan ya. lihat peringkat nih Indonesia Ya, nih. ya. Karena mereka punya pemain di Liga Top Belanda, Ya. ada yang di Inggris, Marcelino, Ya. ada juga yang di Liga Ya, Jepang. dia nggak punya pemain Serie A, kan? gitu. Sementara punya kita Serie di divisi kita Ya. gitu loh, di Liga kita. Jadi jangan lihat peringkat. Betul. Indonesia ini negara internasional Betul. ya, skuadnya gitu. Betul. Karena ada Serie A kan kita, ada Betul. Jaides. Ada ya. Serie A. Dia kan nggak ada. Ada Jadinya- FC20 Europa Oh. League. Yang Messi lawan udah. itu. Lawan MU. Messi juga. Satu sama. Iya. Lawan MU. Nggak bisa apa-apain sama Weh, orang Indonesia. Dikancing Zirze dihajar sama Messi. Karena dia telepon Asnawi mungkin. Ini cara menjaga Garnacho. Oh, iya, iya. Saya sebenarnya dari dulu MU. Cuma gara-gara Ten Hag ribut sama Ronaldo saya. Berarti Ronaldo FC. Bukan, jadi Nggak suka yang ada awal trik- MU nggak suka yang trik-trik bawa. drama-drama gitu ya. ini. Berarti nggak suka Ten Hag. Ya. Hampir sama fans MU pasti nggak suka. Yakin saya. Nanti akan ketemu sama Casper ya. Anjing. Bican brengsek. Oke. Ngomong nggak ada orang ya. Kalau ada ditendang dadaku. Kita skuad di lini belakang ada beberapa perubahan ya. Ya. Justin Hubner cedera. Betul. Oke, terus kemudian si Jordi Jordi pada ya, akhirnya dipanggil setelah lagi. beberapa pertandingan cedera akumulasi, ini pada akhirnya dipanggil Panggil lagi. lagi. Dipanggil lagi dan mungkin ban kapten juga akan kembali ya ke tangan Jordi kan karena memang kapten sebenarnya adalah Betul, Jordi betul. Amat Jordi kan. Amat. Cuma karena dia cedera si Jai sama Rizky lah. Ya, ganti-gantian jadi Ganti-gantian kan. Nah, ini bagaimana nih? Sementara kan lini belakang ini sudah pakemnya udah bagus banget tuh. Betul. Rizky Ridho di kanan, Jaides di Betul. tengah, Hubner di kiri. Betul. Tapi sekarang ada perubahan. Mes ada datang, datang. Jordi Ya, datang, si Hubnernya cedera. Cedera. Komposisinya lah untuk lawan-lawan tipikal yang kayak Bahrain gini. Ya, yang kalau- ideal apa? Yang ada otot gini. Kalau tipikal, kalau saya lihat Jordi Amat ini kan pikirnya nggak dipanggil lagi karena sering cedera, Iya. ya kan? Terus ditambah lagi dengan ada kedatangan Mes, apalagi masih ada Elkan yang masih muda kan. Elkan juga tidak dipanggil, ya? Saya pikir dengan adanya Mes yang udah di warga Indonesia, negara Indonesia, Jordi nggak kepanggil. Ternyata Dipanggil. Hubner cedera kan, Iya. akhirnya Iya. dipanggil. Nah kalau untuk bermain inti sih saya rasa Jordi nggak bakal dipasang dulu sama Kutsin. Berarti bukan Jordi ya? Bukan Jordi, kapten tetap Jai. karena timnas itu ketika kapten sudah ditunjuk itu akan terus walaupun ada pemain baru datang atau pemain lama yang cedera Kembali. datang itu Iya. tetap Jai karena komunikasi Dan- juga iya. kan Jai bagus. Dan kalau Jordi masuk di lini belakang, dia kan ada di posisi tengah Betul, itu. betul. Yang mengaliri Iya, bola dari betul, belakang kan. betul. Nah, dan itu Jai sudah cukup Sudah 4-5 bisa. pertandingan Udah udah di proven. situ lah. Dan kalau untuk lawan Bahrain sih saya rasa Bahrain juga punya kecepatan. Jordi juga sudah masuk usia Iya. hampir 35 ya. Ya, Jadi tapi mungkin disulap taruh di gelandang bertahan ya, Jordi Amatnya ya. ya kan resiko buat Kutsin kan. Oke. Karena tim yang sudah dia mainkan 2 pertandingan ini udah pakem, pertahanannya udah terkuat kan. Iya, Kalau Kutsin merubah beberapa pemain, bumerang buat dia. Khususnya untuk lini belakang. Iya. Karena setiap kita merubah komposisi pemain, Itu harus adaptasi baru ya? sedangkan kita lagi bagus di pertandingan sebelumnya,
sangat rawan. Oke. Makanya bagaimana tim-tim Eropa ketika bermain yang bagus itu aja pemain belakang. Nanti ketika ada piala apa baru mereka rubah. Gitu. Nah, saya rasa yang bermain nih yang mengganti Hafner ya paling Mes. Jadi yang dimain di situ Jai, Rido sama Mes. Sama Mes ya. Sama Mes. Iya, Jai juga kan bisa di kanan kalau di apa namanya Serie A dia main di kiri. Di kiri, betul. Dia di kiri sementara di kiri itu posisi Rido. Betul. Rido juga bisa di kanan, Betul. bisa di kiri. Betul. Mereka tinggal atur aja ya. Betul. Siapa yang di tengah, siapa yang kanan kiri. Dan itu hampir sama aja semua Iya. kalau untuk 3 itu karena basicnya adalah stopper kan. Betul. Dan si Jai sama siapa namanya Rizky Ridho itu kerjasamanya Sudah saling covernya itu bagus banget. Tinggal Mes aja nih bagaimana baru Mes kan. masuk ya. Tapi kan dengan pengalaman gudang itunya dia cepat. Duo di belakang kita itu J sama Rizky Ridho tuh yang paling enak dilihat tuh komunikasinya tuh Betul. lancar banget saling ngobrolnya, koordinasinya itu sangat tuh. dibutuhkan Iya, di bahkan posisi belakang. dari match pertama ketika Jai bergabung dengan timnas, dia sudah terkesima dan terkesan sama Rizky Ridho. Betul. Jadi memang chemistry mereka dua itu langsung jadi Langsung gitu. jadi. Jadi komunikasi mungkin bahasa Itu nomor Ridho juga bisa bahasa itu Inggris. nomor 1 komunikasi dalam sepak bola itu nomor 1. Iya. Kalau tanpa ada suara pakai isyarat ya nggak ngerti teman. Jaga kan itu nggak boleh. Jadi harus pakai suara. Iya. Kadang ada pemain yang mungkin karena kecapean mau keluar suara jadi tangannya aja. Wih, mana mengerti orang kan tangan itu. Jadi saya rasa yang main untuk lini belakang ya Mes langsung main sih. Mes, Jai sama Ridho. Sama Ridho. Saya juga sependapat Feelingnya sama iya. dia. Jordi Amat kalau nggak di babak kedua untuk nilai bola dan lain sebagainya, ya paling masuk akal digeser ke tengah karena Ya bisa jadi. karena belum pakem juga tuh si. Kalau untuk pas kita mungkin Insya Allah unggul duluan, saya rasa di menit-menit 70 Jordi ya bakal jadi turun jadi 6 back di karena situ. crossing Itu dia. Bahrain akan makin karena gencar kita udah tuh. unggul 1-0. Iya, kan. bola-bola atas Itu, kan betul. Jordi oke Lumayan lah juga, gitu. betul. Tinggi banget. Mumpung ada Cap nih, ada yang mau gue selalu lihat kan kebetulan Cap juga pemain lini belakang kan. Ya. Kan Indonesia kan sekarang banyak sekali orang-orang back tuh yang udah bisa ngebela timnas Indonesia dari luar. Nah, dengan pemain back yang segitu banyak gitu, itu mereka tipikalnya sama atau malah memperkaya lini belakang kita atau ini mah sama aja gitu gaya mainnya. Tidak, kalau gaya main pasti semua pemain berbeda. Beda semua. Beda, Ya? hanya penonton aja yang memirip-miripkan kan. Iya. Padahal karakternya beda-beda dan dengan banyaknya pemilihan pemain belakang, pelatih lebih gampang memilih. Takut contoh ada yang cedera, dia bisa langsung nutup. Kalau Ada dulu kan akumulasi. 2 pemain cedera, 1 bingung nyarinya di mana lagi nih kan yang sesuai kualitas dia. Yang sama Betul. ya. Jadi dengan adanya banyak pemain lini belakang itu justru Lebih happy problem ya. menggampangkan pelatih untuk memilih. Tapi karakter-karakter pemain tuh ada yang bisa pegang bola, ada yang bisa long passingnya bagus, kan itu yang dinilai juga. Jadi tidak semuanya itu sama. Itu mau belakang ataupun gelandang depan tuh memang pelatih yang melihat tuh harus beda-beda. Iya. Gitu. Di skuad juga masih ada nama ini mungkin menjadi favorit baru dari STY ya. Wahyu Wahyu Prasetyo karena kemarin ternyata diberikan kesempatan untuk main juga kuat juga di belakang ya. Nah, tapi masalahnya karena dia bermain di posisi kanan, nama Yakob Sayuri hilang. Ya. Dari skuad. Ada isu cedera ya mungkin ya? Cedera lagi. Masih ada isu cedera. Ini belum 100% lah. Nggak, kemarin benturan kan kalau nggak salah di terakhir itu kan. Iya, dia yang sampai dibawa ke rumah sakit. Betul. Si Yakob Yang jadi di kanan akan diisi oleh ada Sandy Walsh, ada juga Shane di kiri Shane. Asnawi Mangkualam dan juga Asnawi dipanggil ya? Panggil. Asnawi panggil. Oh, di bawah itu, iya. Asnawi, Sandy Walsh sama Wahyu Pras. Betul. Iya, itu. Rizky Ridho yang si Muhammad Ferrari yang Nah, ini dipanggil stoppernya untuk yang unik ya. Coach Shin memanggil 1 2 3 4 5 6 stopper. Dia 6. panggil. Karena 3-3 kan. Dia main 3-4-3 terus. Sedangkan di posisi back kiri back kanan memang sudah sesuai kan dua-dua kan Verdong dan Arhan. Terus kemudian di kanan itu Sandy Walsh sama Asnawi ketambahan 1 sama Sain Patinama kan. Betul. Wahyu Pras bisa cover segala posisi. Ferrari juga bisa cover segala posisi. Iya. Nah, yang menjadi masalah juga ada di penjaga gawang Martin Pas masih cedera pergelangan tangan.
kemarin di pertandingan terakhir di Dallas tidak dimainkan karena cedera. Tapi dia tetap dipanggil di skuad karena katanya cederanya ringan. Akan dipantau hari ke hari apakah dia bisa main di match lawan Bahrain. Tapi paling tidak masih bisa main di match lawan Cina mungkin ya. Wah, ini Nah, kalau, jadi ini yang Hernando atau Nadeo itu yang akan kalau seandainya tidak bisa dipaksakan Martin Paes itu yang menjadi masalah baru. Kok ketawa? Ya itu masalah baru ya. Karena apa? Karena kita sudah mindset pemain itu bahwa aman. Martin Paes aman. Nah ini tapi teman-teman saya yakin teman-teman semua masih percaya juga dengan Hernando dan juga Nadeo. Iya. Tinggal ya, bagaimana mereka ini dua ini ketika menggantikan Paes. Ini kan harus percaya diri juga. Yang rawan juga kasihan. Jadi kita jangan dulu berspekulasi bahwa lebih bagus Martin Paes daripada ini. Jangan. Support. Justru saat ini butuh support banget ya. Iya, karena ya inilah kondisinya. Kalau saya seorang cedera pemain, ya harus pelatihnya yang harus kita support gitu loh. Jangan lagi nanti gara-gara Martin Paes cedera nggak main. Terus penonton nggak yakin kan, jangan aja dukung. Support dua kiper ini siapapun yang bermain. Betul. Iya. Ini ya. Tapi kalau secara keseluruhan skuad di lini depan juga Sananta nggak dipanggil, Hoki yang dipanggil. Terus kemudian ada ketambahan sekarang. Ada si Malik Rizaldi. Eliano Reinders itu di mana-mana posisinya. Posisinya di mana-mana dia. Iya, dia tapi kemungkinan akan ditaruh di kanan. Winger kanan. Ragnar di kiri, strike di depan. Lumayan lengkap nih. Skuad kita nih, tergantung di lini tengah sekarang nanti siapa yang bermain. Kalau menurut saya masih profesor ya. Tom Hai, Nathan, mungkin sama Marcelino atau Ivar ya. Ivar, tinggal dua itu antara Marcelino atau Ivar. Nah, kalau untuk di depan sih masih butuh pencetak gol yang harus betul ya. Kalau Rafael kan masih muda juga ini. Nah, kalau untuk Ragnar kan kita tahu dia pegang bolanya. Nah, nggak tahu nih kita Eliano belum kita. Eliano tipikal yang sayap juga. Tapi ya bisa Valstein juga bisa. Iya. Tidak dipanggilnya Ramadan Sananta, bagaimana? Ya, karena coach ini melihat di klub ya, di liga, di mana Malik Rizaldi ini lagi on fire di Persebaya. Iya. Sama juga Hoki Caraka. Iya. Hoki Caraka di Sleman juga, walaupun timnya kurang bagus, tapi dia memberikan kontribusi gol. 2 gol kemarin. Sedangkan Sananta ini mungkin Kutsin kan selama liga berjalan asisten sama Kutsin kan memantau. Mungkin memberikan kesempatan buat Malik Rizaldi untuk menggantikan Sananta. Malik juga lagi berkembang ya. Betul. Iya, tapi kira-kira nih kalau Kakak Boci ada di lini depan. Gimana? Kemarin ada yang banding-bandingin tuh. Kalau itu enggak boleh kita banding-bandingin karena semua ada masanya. Iya, ini masih muda, masih butuh waktu berkembang. Karena masih 19-20. Iya, strike 19, si Hoki 20-21. Betul. Ini jangka panjang. Iya. Tapi kalau dibandingkan ya janganlah. Enggak, tapi mungkin ini kayak orang-orang penggemar sepak bola tuh lupa. Iya, seandainya ada Kakak Boci. Mungkin harus diperlihatkan. Ada satu video yang saya masih ingat tuh ketika main saya di bench, ada lawan Arab Saudi di mana itu bola bola turun langsung di flashing. Bukan, ini apa ya? Kalau pesepak bola kita, saya pun merasa ini Boas bukan pemain sepak bola Indonesia ini. Ini pemain Brasil punya. Jadi dia ada di pinggir, passing di pinggir, dia geser ke kiri, bola bola ini kaki, ini bola ngalir, itu bola naik, baru dia lari. Itu pemain Arab ngambil sekali, lewat. Habis itu dibawa sama Bos di crossing, headingnya Bang Kurniawan nggak masuk. Oh, dari saya. Dicungkil begini, tek. Padahal itu bola passing ini di press, dia cungkil aja, dia passing ini. Dia taruh kakinya, bola naik ke sini kan, baru dia lari, lewat pemain Arab. Iya. Itu kalau ada video itu mungkin teman-teman yang baru-baru lahir di tahun 2010 ini bisa melihat bahwa ini Boas. Iya. Ya makanya mereka kalau ada Boas zaman sekarang apalagi atau Gonzales, saya rasa makin klop lah. Iya. Makin klop, bukan pelatih Liverpool ya. Bukan. Jadi makin kuat kalau menurut saya. Iya, jadi dukung nggak apa-apa, jangan membandingkan. Jangan, tidak boleh. Ada masanya semua. Ada masanya. Dan kalau secara kualitas Kakak Boci masih the best striker di Indonesia. Di negara ini. Itu berdasarkan seluruh pelatih dan seluruh pemain ya. 2007 aja pada nangis ya pas patah ya. Betul. Waktu lawan Hong Kong. Kalau kita dulu striker ya top lah. Dari mulai Bang Kurniawan, Bambang, Gendut Doni,
terus Budi Sudarsono. Ya sekarang mungkin karena di liga kebanyakan pakai asing ya, Ya, tertutup mulai main dengan lokal. satu striker dan itu diisi asing dari Masih zaman tertutup itu. lah akhirnya striker-striker Ya even lokal. Bang Ilham ya juga. Ilham wah, Jayakusuma, itu juga duetnya jago tuh. banget. Sebenarnya kita banyak pemain-pemain Indonesia yang posisi strikernya dulu pakai 2, satu asing. Iya. Karena masih pakai 352. Jadi berkembang terus Iya, striker-striker jam terbangnya kita. dapat terus lah. Kalau sekarang ya susah. Paling pelatih-pelatih pun kalau disuruh pilih antara striker lokal atau asing, mereka ambil asing. Itu. Iya. Oke. Oke, coba kita akan tanya kepada ini. Menir lagi Menir lagi. liburan terus. Menir sudah tidak pernah datang di sini, Menir. Iya, Menir Pengacara pulang Ten Hag. dong. Lagi di sana lagi ambil sarjana hukum untuk membela Ten Hag. Betul. Di meja hijau. Di meja hijau, di meja fans, Di meja fans. merah, di meja fans MU. Menir, pulang dong Menir. Iya, coba mana? Coba hubungi Menir nih. Mana belum traktir saya makan? Lu yang tadi dia. Kenapa dia jadi traktir lu? Iya, iya. Oke, kita telepon ya. Telepon. Dia sampai puasa mutih tuh katanya. Halo. Halo, Koci. Koci, Assalamualaikum. Halo, Woi, jangan halo. assalamualaikum, bro. Halo, guten morning. Guten Morgen. Koci. Oh, Koci lagi di mana nih? Lagi di Roma. Kemarin sampai sini dari Barcelona. Katanya mau ini negosiasi sama De Rossi balikin ke Roma. Enggak, gue mau negosiasi ke sama Mourinho biar balik lagi, biar tambah hancur itu Roma. Oh, saya tahu Koci ke Roma mau beli poster Mourinho. Oh, iya. Sama Piala Iya. Conference League ya, Piala Conference League-nya. Tiap kali kalau gue ngobrol sama orang supir taksi lah, penjaga toko lah atau apa, gue tak iseng. Lu fans banyak yang fans AS Roma kan rata-rata. Iya. Terus gue tak, Mourinho gimana? Gini jawabnya. Oh, sependapat berarti ya. Ini temennya Koci semua ya. Sorry ya. Cuma di Roma di Italia berarti yang suka dia. Roma di apa? Roma di Indonesia. Iya, Depok, Roma Depok. Iya, rumah Indonesia ya. Koci, kita akan menghadapi tim nasional kebanggaan kita. Akan menghadapi Bahrain dan Bahrain. juga Cina. Malam ini lawan Bahrain. Tanggal 15 lawan China. Bagaimana Koci? Gue bilang kita punya peluang untuk menang ya. Gue kemarin seperti biasa gue pasti bikin di video gue juga preview dan gue riset sedikit lah. Bahrain ini nggak sedahsyat yang orang bilang. Bahkan si pelatihnya sendiri bilang kita nggak boleh meremehkan tim ini, tim Indonesia, karena mereka isinya pemain internasional semua. Ya. Ada main di Belanda, ada main di Inggris, ada main di Amerika. Jadi sama sekali nggak boleh diremehkan. Dan kalau melihat track recordnya, apa namanya, nggak usah terlalu jauh lah. Tahun inilah itu juga kalah di kandang berapa kali, menang di kandang, dan gue bilang ya kita selevel. Ya. Apalagi kita mainnya di rumput yang sangat bagus ya, Yes. jadi itu mendukung juga. Cuman yang gue pertanyakan, kalian mungkin lebih tahu, si Martin Paes itu kan cedera ringan. Betul. Gua tahu dia bisa main nggak? Tadi kita udah bahas Koci. Iya. Jadi info terakhir adalah dia cedera ringan, tetap dipanggil, akan dipantau hari per hari karena ini ringan kan. Jadi nanti Iya. keputusannya akan dibuat di hari ini, apakah dia main Atau tidak. atau Hernando yang menggantikan sementara untuk lawan Bahrain ya. Nanti lawan Cina kemungkinan besar udah turun. Udah fit. Ya, tapi ini penting juga ya. Gue tidak meremehkan Hernando sama sekali ya. Gue rasa kalau Martin Paes di gawang, nah Hamka sendiri itu pemain belakang. Iya. Dia sangat paham kalau kipernya dia percaya atau dia bagus, lebih enak mainnya sebagai defender. Betul. Lebih nyaman lah. Betul. Tapi ya kita lihat, kita nggak boleh komplain kalau ada 1, 2, 3 pemain nggak bisa main. Tetap gue juga tetap percaya dengan Hernando. Iya. Bukan dia jelek atau apa, cuman realitanya dan dia lebih kecil, dia lebih pendek ya, sekitar mungkin 20 sentian ya. Dan itu cukup ngaruh dengan bola-bola atas. Itu aja sih Iya, kekurangannya. Tapi tetap kita harus support siapapun yang dipilih. Iya, Pasti. Iya, 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 betul. iya. I mean, lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. You Jadi, still win the fokus ke game. situ aja. Nah, itu tuh MU kebobolan 2, ngegolin cuma 2. Gimana mau menang Koci? Beri tackle lagi.
Gitu. Iya. Jadi gue tetap percaya bahwa kita bisa. Jadi bukan karena Bahrain, yang tergantung kita sendiri. Apakah kita Mau. bermain bagus, nggak egois, fighting spirit tinggi, ikutin instruksi Sintayong, karena lawannya itu masih selevel di bawah Ya kita Saudi pernah dan Australia. kita pernah kalahin juga kan Kep Hamka sering. Kata Kep Hamka masalah di Bahrain adalah kalau orang lini belakang harus pegang pantat mereka. Mereka Iya. emosi tuh. Jadi Pantatnya dipegang, Coach. jadi pantat Iya, dipegang mereka emosi. Iya. Ya, itu budaya mereka ya. Nah, ya, tapi ya, menurut betul. Kep Hamka ini tim Bahrain ini tim yang jago provokasi ya. Betul. Tim yang jago provokasi. Nah, kalau mereka provokasinya itu berhasil, kita yang kadang-kadang kacau tuh Iya. secara sistem permainan. Nah, Tapi bener, gue setuju sama Hamka. Tapi kalau kita lihat setahun terakhir ya, gue rasa tim ini sudah lebih dewasa ya dari sisi menghadapi provokasi-provokasi kayak Iya, begitu. Lebih bisa diterima, nggak kayak let's say 3-4 tahun atau 5 tahun lalu dikit-dikit marah, marah hantem. Iya. Gue rasa mereka lebih bisa terima. Tapi ya sekali lagi kita nggak pernah tahu performa tiap individu di lapangan kan berbeda ya. Iya. Mungkin ada yang bete atau ada lebih gampang dikomporin. Nah ini harus dijaga. Iya, Jangan sampai kayak Bruno Fernandes 2 match beruntun dapat kartu merah. Baru dibahas tadi. Baru nih, dibahas tadi, Bruno. Padahal saya fans MU cuma kalah terus, aduh. Saya berubah dulu ke Madrid. Ini ngapain sih? Bersih-bersih sekalian lah. Ada Koci biar bersih-bersih. nanti Koci pulang, Udah biar bersih. happy, bersih semua. Koci, by the way, habis Gue pulang masih lama, woi. Iya. Koci by the way, habis kalah game, itu bibirnya merah banget habis dilipet. Habis di ungu. Orang baru bangun tidur. Tadi ditelepon. Kenapa? Tunggu sadar dulu, Mat. Tunggu sadar dulu. Tapi coach ini ke Inggris ya nanti. Katanya mau nonton Enggak, MU. dari Inggris. Awalnya ke Inggris dulu, terus Barcelona, Roma, habis ini Vienna, Praha, baru ke Amsterdam, pulang dari Amsterdam. Oke. Nonton MU, coach. Enggak, gila ya lu suruh nonton ini. Gila aja Males lu. banget. Koci, kita geser sedikit ke Cina. Cina ini udah mulai shock terapi dari awal. Betul. Dia memindahkan stadion ke Qingdao Youth Stadium. Yang biasanya stadion Iya. nasionalnya Cina. Pas lawan Indonesia, dia tidak mau pakai itu. Dia pakai Stadion yang mini. lebih jauh. Oke. Lebih jauh, lebih dingin, dan lebih Mana, lebih Guangzhou? pelosok. Iya. Guangzhou. Jadi jarak tempuhnya itu dari Bahrain itu akan lebih Lumayan lama. panjang, oke. Dan ditambah ketika dicek tim Indonesia ngecek ke sana, itu rumputnya berantakan, Coach, ternyata. Rumput di Stadion Qingdao ini memang sengaja kayaknya tim-tim ini udah baca bahwa Indonesia Iya. akan dikasih Lapangan lapangan bagus. Jadi harus diajak main fisik terus. Kalau ini dua tim ini bermain dengan fisik ya, terutama Cina berubah main fisik, apakah kita tetap punya peluang nih dikasih shock terapi begini terus Iya. nih? Iya, nggak ada masalah. I mean, kalau lu pasang rumput nggak bagus, kan Cina juga ada, pemain Cina juga ada masalah dengan itu. Ujung-ujungnya mereka kemungkinan besar main long ball. Oke. Dan kalau fisik ya hindari fisik. Artinya jangan terlalu banyak dribbling, 2 meter udah passing duluan. Biar nggak kena hantam, kena tackle, kayak hal-hal kayak begitulah. Pasti terjadi, cuman jangan terlalu banyak. Jadi kita harus lebih pintar aja. Bahwa ini lebih jauh kan kita udah datang berapa hari sebelumnya. Jadi nggak ada masalah juga. Let's say kita setelah Bahrain kita berangkat masih ada 4-5 hari kan. Ya, 5 hari 3 di atas hari kertas sih, kan. Koki. Let's say, Iya, dari let's say 6. 3 hari kan. Dari airport ke sananya kan jauh. Iya. Tapi minimal ini cuma H-3 kan. Jadi nggak ada masalah juga. Oke. Nah, kalau rumput kan kita nggak tahu seperti apa. Cuman gue nggak yakin lebih hancur daripada GBK. Jadi kalau kita di GBK bisa survive, harusnya di sini bisa survive juga. Gue nggak ngelihat ada masalah. Itu cuman biasalah orang FA yang percaya dirinya rendah atau merasa harus menang tapi nggak bisa menang, mereka melakukan hal-hal kayak begini. Ini kan bukan level kita. Kita nggak boleh merendahkan diri seperti mereka. Apalagi kalau mereka seandainya kalah, kan malu banget. Betul. Kan udah pasti nggak lolos kalau mereka kalah. Iya, Cina kalau kalah udah liau. goodbye lah. Udah out. Udah Ya. out. Udah sulit tuh. Wait,
Cina sebelum kita main ketemu siapa? Wah, Australia, ketemu Jepang. Jepang udah kalah 7-0. 7-0. Jepang, selesai. Terus Nah, kemudian ketemu- dia lawan Arab Saudi juga dia kalah 1-2. 2-1. Nah terus lawan kita kan match kedua. Match pertama ketemu siapa mereka? Lawan Jepang. Jepang Australia. 7-0. Oh enggak, di besok ini ya. Di besok ini dia Iya. lawan Australia. Ya, Australia selesai juga. Dua-dua harus menang. Sekarang dua kali main cuman Australia 1 poin, Cina 0 poin. Artinya kalau seandainya Cina kalah, 3 kali beruntun kalah. Ketemu kita kalah lagi 4 kali. Udah, case close. Iya. Oke, berarti gak ada masalah ya. Tapi kita tadi sepakat, saya sama Kep Hamka, bahwa kemungkinan Mes dan Rido yang akan mendampingi Jay Ijes, dan Jordi kalau tidak dipasang di tengah akan cadangan dulu. Iya. Mungkin setelah crossing-crossing Bahrain atau crossing-crossing Cina baru dia dimasukkan. Enggak, karena Justin cedera kan? Justin cedera. Iya, nggak bisa main. Jadi ya sangat masuk akal kalau Mace, Itses sama Rido yang main. Ya, bukan Jordi ya. Kalau Jadi ini nggak. Jordi, dengan segala respect untuk Jordi, dia udah lewat lah masanya di timnas ini. Iya. Tapi tetaplah dia sosok Punya kapten lah. masih punya Kapten pengalaman tim. untuk membantu. Betul. Iya. Gue setuju, dia punya pengalaman, makanya dia tetap dipertahankan, tapi sebagai subs lah. Betul. Iya. Jika benar-benar itu dan di luar lapangan. Dan Betul. Reinders kalau gue bilang harus main dari awal. Iya, artinya Reinders di kanan, kanan. si Ya. Ragnar di kiri. Ragnar. Lini ya. depan coach, pembandingnya Boas Solosa, Rafael Strike, apa Gue sih masih merasa si Marcelino layak diberi kesempatan sebagai false nine. Selama ini Belum ini pernah pemain dicoba ya? ditaruh di mana aja, di mana dia nggak nyaman. Coba kasih lah, karena Strike udah berkali-kali dalam satu posisi. Marcelino nggak pernah, kadang di kanan, kiri, belakang striker atau coba kasih Marcelino kesempatan 2 match beruntun sebagai false nine. Dan gue yakin dia bisa, at least nggak lebih jelek daripada Strike. Iya, ditambahkan sekarang yang bisa movement dari kiri kanan udah ada dua-dua nih. Ragnar ada Iya, Reinders iya. kan. Artinya Iya. Marcelino sebagai false nine masuk akal. Yang penting goal getternya tetap dua Iya. ini gitu. Ya. Dan gue tidak melihat Marcelino lebih jelek daripada Strike di dalam posisi itu ya. Oke. Cuman dia harus diberi kepercayaan diri bahwa dia bisa. Dia boleh gini, pemain kalau lu beri kepercayaan, lu bikin kesalahan nggak masalah. Yang penting lu kerja keras, lu fight terus. Oke, do your best lah. Lu sebagai false nine, gue kasih free roll lu kalau perlu. Tapi lu harus perform. Nah, kayak hal kayak gitu ya, Hamka tahu lah. Pemain harus diberikan kepercayaan sama pelatih. Dan kalau Marcelo dilakukan itu, gue rasa dia bisa perform dalam posisi yang enak untuk dia. Koci, Reinders itu bisa kasih impact instan nggak buat Ya. 2 match ini, Koci? Apalagi kayak Haye atau Ragnar ketika pertama Iya. kali masuk lawan Vietnam Iya. langsung impact kan assist gol tuh. Kalau Haye sama Ragnar, gue masih inget Haye sama si Itses. Itu gue bilang, oh ini pasti perform. Langsung dari detik pertama mereka Yes. perform. Masalahnya Reinders untuk gue, apa perbedaan Itses, Haye sama si Reinders? Reinders ini masih muda juga. Kedua, gue belum pernah lihat dia main. Tapi dia itu starter di Zwolle. Zwolle itu ke menengah ke bawah lah. It's okay lah, not bad. Harusnya dia lebih bagus daripada sayap kanan yang pernah kita pakai. Karena di sayap kanan ini kan titik lemah kita. Dirombak terus. Marcelino di kanan, Witan lah, Egy lah, Jakob, semua dirombak terus. Artinya nggak ada pakem, nggak ada satu pemain di mana-mana Sintayong puas dengan sayap kanan. Nah, harusnya Reinders bisa lebih bagus di atas kertas untuk di sayap kanan. Dan gue bilang layak dicoba. Coba ya. Kenapa layak dicoba walaupun dia belum pernah main, walaupun ini match penting? Karena dia gampang komunikasi sama pemain lainnya Iya. dalam bahasa Belanda. Jadi itu ngaruh juga. Iya. Kalau lu masuk dalam sebuah tim dan tim lu isinya 10 dari Norwegia, 5 dari Hungaria, 5 dari Zimbabwe, lu masuk kan agak ribet. Tapi kalau lu masuk 15 pemain Indonesia semua kan lebih nyaman. Iya. Iya kan, sama kayak sekarang lu masuk sebagai pemain Belanda 10, 12, 13 pemain Belanda kan lebih nyaman. Di lapangan lu pasti ngomong Belanda, bohong lah lu ngomong Inggris. Hati-hati coach diserang. Itu bukan Kecuali pemain ketemu Belanda, itu pemain Marcelino, Indonesia. ketemu sama Marcelino,
atau ketemu Asnawi, Rizky Ridho baru Inggris. Kalau sesama mereka pasti ngomong bahasa Belanda. Iya. Iya, berarti sepakat ya kita ya. Lini belakang Rizky Ridho masih akan tetap turun walaupun Jordi Amat dipanggil. Di belakang tanda tanya karena cederanya itu bukan di bahu, di kaki, di tangan, pergelangan tangan. Rawan kalau kiper Martin Pass itu rawan kalau dipaksakan kan. Kalau dipaksakan ini kemungkinan kena lagi lawan Cina yang kita nggak di digawangi oleh Martin Pass. Iya. Tapi kalau lu tanya gue ya, walaupun dia belum fit, gue prefer dia main lawan Bahrain daripada lawan Cina. Karena Bahrain lebih bahaya, lebih suka main bola atas. Iya. Mereka main crossing. Jadi gue prefer walaupun dia belum full fit, mending dia main lawan Bahrain, mungkin lawan Cina diistirahatkan dulu. Iya. Ya, semoga tim daripada terbaik sebaliknya. Iya, semoga tim terbaik lah yang bisa turun. Nanti kita lihat racikan dari dua pemain yang baru datang ini bagaimana racikannya Sintayong dan bagaimana sistem Sintayong akan bisa masuk tidak dengan dua pemain ini dan juga pemain lain yang dipanggil kayak Wahyu Pras dan juga Malik Rizaldi. Semoga mendapatkan kesempatan ya di ini karena STY sudah cukup percaya dengan dua orang ini ya setelah dipanggil sekali dua kali. Ternyata oke nih. Paling nggak di latihan STY lihat bagus. Ya itu ketika dikasih kesempatan sama Sintayong ya itu pemain harus menunjukkan diri sendiri bukan lagi berharap ke orang lain. Lah, Rashford dikasih kesempatan mulu nggak pernah nunjuk-nunjukin. Pemain mana? Ini lucu lagi nih. Pemain mana kata Coach Rashford? Bapak tahu Malik Rizaldi tanya Rashford pemain mana? Oh, MU. Lucu banget. Iya. Saya jangan bahas MU, saya juga sakit hati kalau MU dibahas kan. Coach Justin diserang, ada yang pindah tim. MU memang masalah. Ngomong ada pengacaranya ini Ten Hag. Pengacara Ten Hag. Oke, Coach, selamat liburan di sana. Sekali lagi selamat liburan. Parah, minumannya pican. Rindu loh Coach minuman gua Coach. Yang gua kobok pakai telunjuk. Agak. Coach cepat balik Coach. Pulang Coach. Kita mau bahas lagi persaingan. Minggu depan di hari bentar. Lawan Bahrain itu Kamis kan? Iya. Tapi lawan Cina itu Selasa ya? Selasa, betul. Oke, kita ketemu lagi di 26. tapingnya di Rabu ya? Iya, di Rabu kita ketemu lagi. Coach masih di sana ya, di luar ya? Wates. Bukan, Wates. Praha. Ceko ya? Ya. Oh, mau ini Coach mau ketemu Poborski yang ancurin Belanda di Euro 2000 ya. Mau ini silaturahmi 2004. Mau ketemu ya? Wih, kamu bagus banget ngalahin Belanda di 2004 sama kamu. Oke, Coach, selamat liburan. Selamat liburan. Thank you. Dadah Coach. Ya. Bye. Oke. Cap, ini kan pemain ya yang berdarah Indonesia dipindahkan ke warganegaraan kembali menjadi Indonesia. Itu kan sudah lini belakang terus. Betul. Ini ada ketambahan satu sayap kanan. Betul. Akan ada lagi udah dibilang kemungkinan akan ada lagi back lagi. Iya. Ini maksudnya kenapa back terus nih? Ya mungkin yang lagi mau mungkin back kali ya, yang kualitasnya juga mungkin yang dilihat sama Kutsin terbaik. Jadi bingung juga kan ini kalau kita nggak naturalisasi diambil orang sayang. Padahal kualitasnya di atas rata-rata. Nah, banyak sih pemain-pemain yang keturunan yang mau bermain di Indonesia bukan hanya di posisi belakang tapi tengah depan. Tapi mungkin kualitasnya dilihat kasih mending Liga 1 betul. gitu ya. Nah, cuman ini ada info A1 kan Bang Mamat biasanya mau dinaturalisasi lagi. Info A1. Iya. Info A1 siapa nih? Abang kan harusnya cepet dapet kan posisi striker. Pura-pura gak tahu aja siapa. Siapa Cap? Ini penasaran penonton pasti ini bahaya kalau ada satu lagi. Kan isu Kevin Dix kan udah mau. Kalau Kevin kan udah dari bertahun-tahun sama Messi itu kan. Iya. Ini ada lagi. Lo nggak tahu Mat. Ada lagi. Terkenal nih Mat ini. Siapa? Kenny G. Mau tidur orang mau tidur putar trompet. Kenny G siapa? Ada. Kalau saya tuh ini pemain depan. Oke, pemain depan. Tinggi dan ini ya. Umur berapa?
Kalau nggak salah dia kelahiran 2004. 20 berarti kan? 20 tahun ya, masih muda. 20 tahun. 20 tahun. Tapi ini ya termasuk Kalau juga 20 tahun masih bisa milih sebenarnya. Oh, dia dari keturunan ya, tapi keturunan. bukan dari ibu bapak. Nenek. Neneknya. Dari nenek berarti harus naturalisasi. Betul. Ya. Orang Bandung lagi neneknya kan. Wah, nenek orang. Wow, teteh. Tete. Bu, ya, Mas. Bukan tete. Kamu kalau nenek ya? nenek. Nenek itu boleh dipanggil teteh gak sih? Nggak boleh lah. Lu kayak ngeledek dia. Tapi kalau dipanggil sama kakek-kakek, Oh iya betul. boleh. Seumurannya ya. Tapi nggak panas ya. Lebih untuk dipanggil krecek. Udah, Nah, kita belajar. kita tampilkan atau enggak usah? Nah, atau Kita nanti- panggilin langsung Oh, jangan disebut itu. Siapa? Nama aja. Dari ya nama Mauro. Camoranesi. Bukan, beda. Oh, bukan. Oh, Zilstra. Zilstra. Mauro Zilstra. Pemain Zilstra. Volendam, kan? Oh, FC Volendam. FC Volendam. Itu striker itu ya? Itu 80% katanya. Sudah Oke. siap Oke. ya, tinggal 20%-nya tinggal sah Dokumen, lah, dokumen aja ya. Tapi secara pribadi ya, dengan dengan mencari pemain-pemain berdarah Indonesia di luar sana yang masih eligible sesuai dengan aturan FIFA ya, Ya. dari kakek dan Dari dari orang nenek, tua betul. ya, karena Malaysia kemarin Gagal. Gagal kasihan dia. Cap sebagai musuh bebuyutan Malaysia mau ngomong apa? Ya. Orang Malaysia. Dicek dulu ya. Cek dulu ke Dukcapil. Dukcapil udah ke stasiun Bekasi ada loh, Dukcapil. Dia kan selalu ngikuti Indonesia kan. Iya. Bahwa ini warga negara sini ya kan main comot kayak apa tradisional kebudayaan kita kan dicomot Iya, juga iya, kan. iya. Terakhir ini yang Padang ini kan Payakumbu. Payakumbu itu kan dibilang dari mereka. Nah, ini lagi tapi kan akhirnya dijawab bahwa saya enggak mau, enggak ada keturunannya, jauh keturunannya kan. Keturunannya dari ketiga. Ketiga. Berarti buyut. Iya, pemainnya mau, negaranya Iya. mau, tapi Betul. nggak eligible. Betul. Tadi kata-kata itu bagus banget. Abis Secara- ngomong sama siapa, Mat? iya, secara- eligible. Tadi ngomong eligible, abis ngobrol sama Eligible. siapa lu? Lebih kok bisa ngomong eligible itu? Eligibility. Lu dari siapa? Abis ngobrol sama siapa lu? Enggak Bisa- ada. Ada kata-kata baru itu. Enggak, itu mah kata Biasanya kan, gitu. Panjat bangga, curi bangga. Ada tupai. Curi bangga, curi bangga. Karena Malaysia berpikir kan sudah nggak bisa menyamai level dari Indonesia kan, Betul, makanya dia ya. juga mencari solusi buat bisa lagi. Kemarin kan dia udah di Piala Asia dia naturalisasi lumayan Iya, banyak banyak. tuh yang keturunan Oh, Inggris. iya, Tapi jauh kualitasnya. urutan terakhir. Kualitasnya jauh. Dia mungkin kayak kita dulu menaturalisasi yang main di liga. Betul. Ya Kita sama kan banyak pakai juga sistem dari itu mereka. kan. Ada, Iya. ada yang dari liga kan. Iya. Nah, sebenarnya ini kan kita memanggil pulang lah. Betul. Gitu. Saya mendapat kisah ya, satu kisah itu di ini udah boleh dibilang. Janganlah, nanti dari orangnya langsung ya. Intinya memang dari kakek neneknya itu ada yang secara terpaksa harus keluar ke sana. Padahal nggak mau. Padahal dulu zaman itu mungkin nggak mau gitu loh. Jadi misalnya dia di mana disuruh, "Woi kamu kerja di Belanda." Oke. Dipaksa lah untuk Iya, keluar untuk, dari ya. tanah airnya. Terus pada akhirnya nggak bisa pulang lagi. Dia mau Bekerja membela di sana. sekarang? Iya, pada akhirnya cucunya sekarang mau dipanggil balik. Ya wajar dong. Wajar. Orang kakeknya ini dulu kalau menikah di sini Iya, lah, betul. nggak pergi ke sana, dipaksa pergi ke sana. Betul, disuruh pulang. Cucunya juga tetap lahir di sini tuh Betul, cucu kan, iya. maksudnya gitu loh. Tapi karena nasib Ya. dipaksa. Orang- Nah, ini dipaksa sekarang merantau. cucunya, Ya. terus kemudian ponakannya, Betul, nggak betul. cucunya itu mau membela negara Negara Indonesia ini. yang kakeknya dulu tuh terpaksa untuk Untuk pindah ke pergi, sana. iya. Ya boleh-boleh aja. Boleh, Dari boleh. cap juga aman-aman Boleh. aja. Aman aja. Aman. Selama aturannya ya. Aturannya. itu masuk gitu loh. Betul. Nih, Karena dia punya darah juga Indonesia kan. Betul. Kalau kayaknya Bang Mama itu punya darah Itali kan. Iya, ada dia. Itali. Kakinya Vespa. Bukan. Tadi bukan. Kayak pemain Italia ada keturunan Indonesia. siapa? La Quinta, orang Buton itu. Oh iya, Quinta. Lah kan, pakai lah di depan kan. Orang Buton. Lao deh. Iya, La Quinta. Ngomong Itali kan ada juga yang dulu bapaknya nolak katanya. Audero. Iya. Tapi saya ketemu ngobrol sama dia. Pemainnya Sama- sendiri? sama Audero. Sendiri. Sama Audero. Mau. Di sana, di Itali. Mau. Ada videonya. Mau dia. Mau. Dia bilang mau. Dia bilang, "Oke, ayo kita bicara." Kayaknya dia ribut sama bapaknya itu ya. Udah akur kayak gua sama bapak gua kali. Dia udah gak jadi Mulyadi sih. Oh, udah. Kan bapaknya nama Mulyadi kan. Dia Mul. Udah ganti. Gak usah lanjutin. Dia udah gak Mulyadi, Mul
Enggak usah. Enggak usah. Tapi pemainnya mau. Wow. Enggak, mungkin Bapak ketemu terus kayak, "Hey, you play for Indonesia." Yeah, okay. Come on. Lo ketemu Emil Audero. Kan nonton Juve Inter aku. Gila. Terus berdiri dia keluar kan pemain-pemain. Hakan, Calhanoglu. Fans Juventus teriak nih. Hakan. Ya, cuek. Saya teriak. Assalamualaikum ahi. Dia balik. Waalaikumsalam. Orang Itali bingung. Aku mau makanya pindah agama. Iya. Akhirnya saudara dalam iman. Iya. Dia teriak-teriak. Dia kesel banget mungkin lagi kesel mungkin. Siakan. Iya, akan keluar tuh dari lorong. Kalah itu Inter. Mau naik bis, satu sama. Oh, satu sama. Cuma nggak tahu mungkin dia diteriakin Ya, atau apa ya, dari ya. awal gitu-gitu. Wah, ini pemegang tiket-tiket apa VIP Ya, ya. kan semua berdiri di situ, mereka keluar tuh. Inter. Hakan, please sign. Hakan. Cuek aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, bro, itu pola yang paling bagus. Apa ada baju Inter tuh tanda tangan saya? Enggak mau lah. Oh. Saya Juventus lah. Mungkin Hakan tuh langsung ada rasa pengen sedekah. Nah, Audero yang keluar Indonesia. Tuh. Dia keluar gitu Indonesia. Ada videonya direkami. Baik banget ya. Iya, gitu terus ketawa-ketawa kan play for Indonesia. Iya, oke. Come on, talk. Berarti dia harus klarifikasi dong omongan bapaknya itu hari Dia tahu mungkin di Dia saat nggak ini baca kan dia juga kali. dia Iya. bercanda ketemu orang Indonesia. Ayo, kita juga Iya, kayak begitu. mungkin. Main ke apa namanya? Toli-toli dong. Ah. Pasti bilang ayo kan. Pasti toli-toli. Kayak toli-toli dong, ya. Betul. Ayo. Tapi kalau ketambahan dia juga kan pemilihan di posisi kiper kan makin seru juga kan. Iya. Ada Martin nama dia, Di lini Hernando belakang ada- pasti lebih maksimal lah ya. gitu. Tapi bukan cuma Malaysia. Apa tuh? China juga metode naturalisasi juga dipakai. Kalau Cina udah dari mungkin pas liganya lagi naik naik banyak sekali itu pemain yang di liga juga. dari Tapi kan Brasil. aturan setiap negara itu beda-beda. Beda-beda. Tapi ngeselin aja. Orang Cina ada negara Cina ada namanya Alan, nama. Iya, betul. Jadi dipisah doang. Brazil tuh. Dipisah doang jadi Ahlan. Dari nama Tina. Enggak gitu. Emang benar. Kayak gitu. Itu tidak pemain aturan itu Fernando. Iya ya, Iya. Fernando. Artinya Fernando mungkin. Iya, jadi Ya. Fernando. Dari Liga Portugal nggak ada nama Fernando. Fernando. Nanduo. Iya, Fernando. Iya, itu harusnya Fernando mungkin. Iya, Ya. jadi diplesetin. Terus ada Alan. Dipisah doang. Ada juga Jiang Guangtai. Nama Kalau ini aslinya memang Ini asli. pemain keturunan. Ini Oh, memang punya iya, darah. lahir. Coba lahirnya di Inggris, besarnya di Inggris. gedenya di Liverpool. Iya. Tapi ini saya rasa masanya udah habis sih. Kalau saya perhatikan, kan ini sudah lama juga bela Cina kan, usianya juga nggak muda lagi Oh, nih. si Alan ini ya? Alan nih sama Fernandinho juga kayaknya udah berapa hampir puluhan tahun lah. Ini Ya, bukan bela- Alan yang pernah main di Napoli kan? Bukan, itu Bukan. double L Alan itu. Itu udah Bukan. pernah main untuk Brasil soalnya Iya, nggak bukan, bisa bukan. lagi gitu. Nggak boleh. Ini yang Alan yang ini naturalisasi ini sepertinya yang lama bermain di Liga Cina. Akhirnya dia diambil. Diambil ya. Ada beberapa sih. Oke. Nah, cuma di Cina kan lagi ada masalah juga. Jadi di seluruh dunia harusnya aman-aman aja ya. Biasa aman-aman aja. Ada Sesuai yang- aturan negaranya, hukum Betul, negara. itu. betul. Kalau kita kan 5 fokus mencari tahun, yang punya betul. darah. Iya. Iya kan? Kalau di FIFA juga harus punya darah Betul. dari ibu bapak atau kakek nenek. Betul. Yang ketiga udah nggak bisa ya Malaysia ya. Yang Nggak bisa, udah nggak nggak boleh bisa. ya. Nggak bisa. Buyut, cicit. Saya juga kalau Nggak ke-6 boleh. saya bilang Nenek moyang kita, Bang. Itali. Iya. Kalau ke-6 saya fokus di Itali. Vespa. Vespa. Mama Piaggio. Ferrari bisa balik ke Italia. Oh, iya. Muhammad Ferrari. Iya, farmnya kan. Iya, farmnya Ferrari. Nah, tapi nggak bisa. Kalaupun dia nggak punya darah apa-apa, menurut Dia- FIFA dia harus tinggal 5 di tahun rumah kalau negara 5 itu. tahun. Indonesia juga pakai sistem 5 tahun. 5 kan, kalau mau tahun, pindah. berturut-turut. Ya, kayak Gonzales. Betul, Greg. Greg. Terus Ruben banyak pemain Afrika juga yang Ruben luar barat itu darah ya. darah. Ruben ya. Darah. Van Bukering darah. Darah itu naturalisasi. Itu darah, ya. Itu duet mau tuh Tony Kusel. Ya. Waduh. Duonya, wih gila sekali itu. Mickey Mouse sambil dipanggilnya kan klub Disney dia betul. Iya, kan? Tony Kusel sama Ruben Luar Banara. Ya. Iya. Tapi aman lah, kita semoga ini hasilnya maksimal. Betul. Benar. Dan Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya. Iya, kan? karena Gitu. kita udah di gigi 3 nih. Iya, nanggung lah Iya. kalau kita. Kalau saya nggak- tuh sih prediksinya
bisa kita mencuri 2 poin. Betul. Ya. Dari 2 match ini. Betul. Kalau Miner tadi bilangnya 6 poin. 6 poin. Ya, kalau saya sih hitung-hitungannya, kalaupun kita 10 poin dengan Cina kalah terus, Ya, kita jadi peringkat kita 3 peringkat terbaik. ketiga atau keempat, kita lolos ke round 4. Nah, di round 4 kita naturalisasi. Siapa tadi? Ya. Zylstra, ada Kevin Dix, Makin kita bisa banyak. Jero Makin Rizwol. banyak. Ya kalau dia mau. Betul. Kalau dia kan Suriname kan. Iya. Nah, itu harus dicek lagi tuh apa. Tapi banyak sebenarnya, bukan hanya di Belanda. Kalau keturunan kita banyak. Seluruh negara di luar. Brasil pun banyak. Mungkin Jackson juga bawa ke sana kan. Istrinya lahiran di sana. Berarti orang Brasil juga kan. Iya, banyak. Pemain total kita. banyak banget sih. Yang pemain bola juga sebenarnya. Contohnya banyak. yang dari timnas yang muda itu kan bapaknya dulu mantan pemain Persiba Balikpapan, orang Brasil. Lahir ke sana yang jadi apa namanya? Yang usia 17 kalau nggak salah. Itu Welber. Itu kan main di kita. Bapaknya mantan pemain sini. Nah, banyak di Brasil tuh keturunan ada juga yang kemarin, tapi ada yang sekolah kayak Matt Becker, Australia kan. Nah, itu dipanggil juga oleh timnas Australia U20. Oke. Tapi kita udah duluan. Kamu mau pilih mana? Ya dia pilih main di Indonesia. Karena ribut rumah tangga tuh. Ibunya mau dia bela timnas Indonesia, bapaknya mau dia tetap bela Australia. Ribut. Jangan sampai cerai juga gara-gara itu gara-gara. Tapi kalau dia bela Indonesia kita ya kan aku sama dia kan. Karena itu belum nggak perlu dinaturalisasi. Iya, karena dia milih. Karena dia bisa milih. Karena dia boleh punya 2 paspor. Betul. Nah, ini banyak nih ya. Wah, jangan disebut naturalisasi dong, emang Betul. tolol netizen goblok. Betul. Goblok. Ini naturalisasi itu perpindahannya. Negaranya. Iya, ya mau Bukan- disebut apa? Pindah paspor, nggak bisa. Tolol, jangan dong, itu punya darah. Nasionalisme, tapi masuk akal sedikit. Itu bahasa perpindahan. Perpindahan warga. Ngomong ke mereka, kasih tahu. Jangan sampai di September ceria. Ya, kalau gue sih cuma berharap duo pemain kita yang baru, Hilgers dan Reiners bisa kasih impact Betul. yang maksimal buat. Ya, Reinders ini kelihatannya enteng-enteng. Oh, Tapi itu paten ya. itu segala posisi dia. Iya. Dia pemain di segala posisi. Dia bisa pindah ke tengah, bisa Iya, pindah dia- ke kanan, bisa jadi ke depan. Iya. Saya rasa itu ya jadi senjata kunci kita melawan Bahrain. Karena Bahrain kan setiap ketemu kita kok beda-beda pemainnya lagi kan. Iya. Padahal kita habis lawan ini naturalisasi ini, lawan ini naturalisasi. Jadi pelatih Bahrain, Iya. oh ini besok kamu jaga Number 7, kamu jaga number 7. Oh, baru lagi. Ada lagi. Kunci ini. Jadi makanya kita lagi di atas ini kan. You number 7. Nah, itu. You No. number 7. Teriak di bench Indonesia. Number 7. Yesterday 7. Yesterday yang kemarin. Nanti pelatihnya bilang, contoh bahwa pelatih Bahrain ini kamu Nomor 7 yang kemarin. kamu jaga Mamat kan kata Iya. pelatihnya. Pas main, pemainnya bilang kok bukan Mamat, kok Pacin lagi loh. Kata pemainnya kamu suruh saya jaga Mamat, kenapa bukan main? Yang main dia nih bukan Mamat kan? Bingung lagi itu. Tapi Reiners kayaknya dia kan bisa main di berbagai posisi kan. Betul, Tapi pas betul. dia ditaruh di kanan, dia langsung ngomong, ini asli gue di sini posisi. Di kanan. Di kanan. Oke. Pintar juga ya lu ya. Pintar juga ya. Tapi makin oke nih saling mengisinya. Tos dulu dong. Saya dari tadi mencari posisi tawa. Saya cari itu sulit banget nih. Mau ditaruh kanan kiri, tapi dia pas ditaruh di kanan. Ini asli. Gila. Jago banget. Tapi ini oke, sebelum saya mau pulang ya, mau nonton ini. Sebelum saya nonton nih, ke Bahrain nih. Lu mau ke Bahrain? Langsung malam ini. Katanya langsung di peti ya, lu dikirim langsung. Terus dia ambil orang Afrika tuh ya, gini-gini. Joget-joget. Dapat makanan nih. Joget-joget. Cap, prediksi sedikit. Apa yang akan dilakukan STY di lawan Bahrain, mungkin di babak pertama dan babak kedua, dan juga lawan Cina di babak pertama dan babak kedua. Ya. Kita masuk dengan bertahankah? Akan menyerangkah? Ya kalau saya sih di mana-mana pelatih berapa kali saya ulas di YouTube juga bahwa ketika away pasti pelatih itu bertahan dulu, melihat berapa menit, 15 menit. Baca, ya. Ketika ada peluang baru pelatih memberikan instruksi, kita terbuka main. Jadi saya rasa untuk Jadi lawan tidak Bahrain, bertahan sampai habis ya? tidak bertahan, pasti akan melihat dulu. Pasti kan ini tim analisanya STY kan juga jago-jago. Jadi 15 menit pertama kita melihat dulu
permainan dari Bahrain. Kan video yang dia sebelum ini lawan kita kan bertanding, itu kan dipotong-potong biasa sama tim pelatih, tapi setiap main kan beda-beda. Nah, hanya dia memberikan ketika melihat analisa video bahwa kelebihan kelemahannya di sini. Tapi ketika lawan kita pasti instruksinya kita tunggu dulu, lihat 10 menit baru kita hajar. Nah, kalau kemarin lawan Australia kita main di kandang, Coach STY pasti bilang serang dari awal. Akhirnya kita 5 menit 4 shoot on target itu, tapi nggak mau masuk. Setelah itu kitanya yang diserang. Jadi saya rasa nggak mungkin bermain lepas. Pasti baca dulu. Nanti kalau di kandang baru gitu. Karena biar bagaimanapun kita main away dengan dukungan mereka dengan penonton juga ya itu sangat berpengaruh. Kalau kita main terbuka agak rawan. Jadi memantau doang tapi 15 menit, 10 menit tuh bisa dilihat kita bisa punya peluang nih. Dari sisi ini nih. Main. Pasti kalau Coach STY berdiri udah pasti instruksi itu. Kalau lawan Cina itu lawan Bahrain. Lawan Cina di tempat yang jauh seperti ini, match kedua pasti capek juga betul. Lawan Bahrain kira-kira biasa sebagai pemain. Kalau udah match kedua nih, yang udah capek sisa-sisa tenaga nih, akan dengan pendekatan apa? Langsung habisin aja sekalian. Nah, jadi ya sama, tetap 2 game ini tidak langsung menyerang ya. Dan bahkan Coach STY pasti melihat ketika kita lawan Bahrain, Cina lawan Australia. Nah, kalau kita lihat, mungkin Coach STY lihat Cina babak belur juga lawan Australia, saya rasa Indonesia bakal menyerang dari awal. Disuruh kill the game dari awal. Karena sudah melihat kualitas Cina, ternyata segini, kita bisa. Tapi ketika Cina berhasil menang lawan Australia, pasti STY sedikit ngendor juga. Bahaya kalau kita nyerang langsung ini, dia udah bisa ngalahkan Australia itu. Jadi akan dilihat dulu. Akan dianalisa terus game per game, seperti apa pendekatan. Betul, itulah gunanya sekarang tim analisa itu sangat penting. Sama dengan kita netizen kan menganalisa kan. Betul. Itu. Tapi Cap ini kan mau mendekati kita selangkah lagi menuju ke Piala Dunia nih. Betul. Amin. Kalau kita urutan 1 atau 2 langsung berangkat ke Amerika dan Kanada sama Meksiko. Cocok Bang Mamat di Meksiko kan. Cocok. Bawa granat dan Mesiu. Pulang-pulang jadi nachos ya kan. Mesiu. Saya rasa Bang Mamat berangkat nggak di Amerika dia nonton, masih di Meksiko. Kalau timnas main di Kanada, mending ke Kanada. Tapi nggak laku granatnya, Mat. Ya ngapain jual granat? Seolah-olah benar mau jual granat. Jualnya di pesawat. Seolah benar jual granat. Ngapain? Iya, kita kalau 1-2 itu kesempatan ada di kita. Iya. Jadi apa yang akan kira-kira misalnya Kapten atau pelatih yang motivator di dalam ini ya? Iya benar nih. Apa kira-kira yang akan dikatakan? Karena ini ini udah gigi 3, gigi 2 lah kita taruh, masih ada match tahun depan di kualifikasi. Kita tinggal mau kencangin, kendorin atau apa kan tergantung ruang ganti. Betul. Nah, tapi kan itu setiap pelatih beda-beda. Saya rasa Coach Sintayong udah memberikan motivasi yang betul-betul menyala ya. Slogan-slogan sekarang kan menyala bangku. Saya rasa Coach lebih ini karena pasti omongan itu ada. Seperti Bang Mamat bilang bahwa nanggung ini kita. Kapan lagi punya kesempatan bisa lolos sampai round ketiga? Ini selangkah bukan selangkah lagi, tapi masih ada beberapa pertandingan kita punya kesempatan. Kalau bukan kita, nggak ada lagi yang bisa nolong. Ini kalau sumpah ini aku denger ucapan. Masalahnya ini kalau 6 poin kita dapat di Cina Bahrain, udah hampir pasti. Langsung beli tiket kita kan. Kita tinggal bersaing bagaimana caranya untuk Australia di akhir sama Arab Saudi kan di kandang kita. Kita yang kita jaga aja cuma Jepang. Kalau Arab Saudi kita main di kandang insya Allah masih bisa. Makanya itu kunci ini 2 kita dapat poin walaupun itu 2 ya kan atau 3, 1 menang 1 kalah masih punya peluang besar kan. Betul. Kita menang 2 match ini tuh match penting karena selanjutnya kita akan lawan mereka semua di kandang. Cina di kandang, Bahrain di kandang, terus kemudian Arab Saudi di kandang. Tinggal Australia bagaimana kita bisa away maksimalkan pertandingan ini. Ini penting sekali. Dan harus kita ingat jangan kita ini masukan pelajaran buat netizen. Jangan melihat kita aja cari poin, dapat poin. Mereka juga harus berpikir bahwa mereka juga akan bertemu nih. Saling bertemu, siapa tahu mereka seri-seri terus. Kita menang-menang selesai. Karena seperti Australia di luar dugaan kalah lawan Bahrain. Betul. Jadi kan ketika kita mengalahkan Bahrain atau seri, dia tertahan.
dia dapat hanya 1 poin. Kalau kalah dapat 0. Kita nambah. Iya. Nambah Kita jadi 1. 3. Australia lawan apa? Lawan Australia? Cina. Lawan Cina ya. Iya. Australia seri lagi. Kita di atas lagi. Jadi terus enggak masalah. Amin, Jadi amin. kita juga berdoa tim lain kan. Iya. Biar tidak saling mengalahkan, tapi cukup seri aja. Iya, Jepang lawan Arab, mudah-mudahan Jepang Seri. menang. Atau Jepang menang. menang. Kalau kayak begitu Jepang menang biar makin jauh. Arab ya. Saudi sisa 4 poin. Betul. Kita udah dekat juga 4 Betul. poin. Gitu. Jadi saya mau ini Australia seri terus. Amin. Ya kan? Arab seri kalah sama Jepang makin Amin. jauh. Kita Amin. seri di kandang kita ambil Ajar, 3 poin. 3 poin. Amin. Udah lah yakin kita kan? Yakin. Nah, kalau kita mau berangkat atau nonton kan kalau nggak punya baju timnas bisa pakai jersey ini. Oh, benar. The captain. Tadi Ini cocok ya. Tapi warna merah bisa dong. Karena kan Indonesia bisa dibuat warna merah enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Fix ini nggak bisa. Nggak bisa. Bukan saya yang bikin. Oke. Cap, maaf. Cap, Tapi ini cocok banget buat Cap pakai. Tadi cap orang pas datang Wah, masuk gue. The Captain. Iya. Masih ada enggak? Ada dong. Ada nggak sih? Ada. Caranya gini, Ada. Ada. Nih, beli di sini, Coach. Oh, Cap. oke. Kalau mau langsung Iya, beli buat di sini. kalian itu ini. Oke. Nih, di sini. Kalau mau beli langsung di sini. Di situ? Bisa. Nggak di sini aja. Boleh di sini. Oke. Lihat tangan gue pendek ya. Ya, bisa di sini. Iya, di sini. Jadi bisa dipesan baju ini? Bisa dipesan. Bisa. Tadi cap pas Warnanya aja masuk. Saya belum Iya. bagus. Iya, bagus banget. Sampai saya Ada W-nya juga. Sampai Ada saya bilang warna kan, purple. Iya. Abang kolektor jersey. Bukan Langsung ini. nih. The Captain. Authentic punya. The Captain. The Captain punya. Orang baru datang di, ih bagus banget. Gitu. Saya pikir kolektor jersey juga Iya. karena kayak jersey klub kan. Iya. Iya. Jadi ini Klub apa namanya Mat? Yang kayak mirip-mirip ini? Hah? Klub apa yang Tarok-tarok. Brescia ya kan, banyak kan Itali warna-warna begini. Tarok-tarok FC juga. Ada Liga 2 Piala Kabupaten. Divisi 2-nya. Jadi kalau mau beli langsung aja ya teman-teman ya. Ada di sini barcode-nya. Terlalu kecil itu barcode ditaruh langsung di besar sini, dikit ya, ya. teman-teman ya. Iya, jadi itu nama di belakang jersey ini Iya. udah nggak bisa kalau kalian mau custom. Iya. Tapi masih bisa tersedia template nameset yang ada dalam packaging. Iya. Kalian tinggal pilih aja. Ya, Iya, mau namanya siapa? Iya, Nanti lu bisa betul. cetak sendiri. Iya, cetak udah sendiri ada langsung. template-nya lah. Iya, Nah. udah kasih template-nya. pilih aja Iya, kayak saya udah nih. Waduh, saya. Tuh, lihat namanya Ini saya dibikinin nih sama ini. AK47 Cap. Saya dibikinin. Ahmad Kurniawan almarhum. Bukan. Oh iya. Almarhum Iya. kiper juga. Kakaknya Kurnia Mega. Makasih, Iya, makasih. Iya Bukannya dibikinin. AK47 senapan. Oh, senang. Iya. Mereka Tapi ini pasti langsung habis. Habis. Iya. Saya enggak bohong, guys. Warnanya bagus, Tapi ini ya kan? betul ya. Kainnya dulu, bagus. Dulu tahun 2000-an almarhum AK itu Ahmad Kurniawan Iya. itu begini. AK namanya AK. AK 47. Iya. Oh. Namanya Sama Bukan dia ininya, beda. kakaknya Kurnia Nomornya Mega. 47 kan. Ya udah ganti aja dari tombak. Kalau dia belakang apa template-nya? Tombo Ati 5. Oh. Tombo hati ada 5 Ada 5 perkara. Lagunya Opik dong. Iya. Kalau menir satu itu bad boy. Bad boy. Bisa-bisanya mengaku diri bad boy. 01. Bisa-bisanya. Harusnya mah Casper 01. Itu satu. Oke. Oke. Karena kita udah ngomongin timnas. Siap. Lu juga ada kapten andalan kita Ya. di zamannya. Gue pengen kita ada sedikit kompetitif. Di Oke. bar gue tuh harus ada Oke. nuansa-nuansa kompetitifnya. Betul. Apa. Jadi kita akan ada adu penalti. Siapa lawan siapa? Lu sama kapten gua lah ini. Apa pertanyaannya Yang Liga? pertanyaan seputar timnas Indonesia. Ya Anda ini pemain timnas 23 tahun. Kita lihat pengetahuan Mawar benar, dan seperti pengetahuan. apa kan? Lo kan katanya apa? Pembawa acara Host, ya kan? olahraga, host olahraga. Deket sama pemain-pemain Terbaik. ya kan? Ya, buktiin ya kan. Jangan digituin. Dekat aja. Itu Saya orang juga. lain nggak bisa ngundang. Dia bisa. Ragnar, siapa lagi? Bisa cepet ngundang. Kus STY diundang. Datang sini. Datang. Orang Karena temannya nama JJ. Oh, JJ. Bilang translate begini. Wah, coba. Tapi lu kirimin kimchi dia, lu kirimin kimchi. Datang. Dari sawi kimchi Datang. katanya. Pas STY datang saya masuk rumah sakit lagi. Oh. Pras kan waktu itu. Ya. Oke, gimana? Mamat berani? Ready. Ready. Ready ya. Kita akan Saya sudah kalah. Domba lawan domba aja saya Lawan kalah. domba kalah. Lawan Domba Cap. siapa? Coach Justin. Banyaknya julukan. Casper lah. banyak. Tapi kalau ada orangnya jangan ya. Jangan ya. Gua aduh. Tapi emang mirip sih. Emang mirip aja.
Tapi kalau main bola skillnya jago dia. Emang dia mantan pemain. Skillnya bagus tapi ya Udah tua. Otot-ototnya nggak sih. Iya. Tapi udah. dia marah kalau dibilang tua. Dia bilang Nggak mau. 59 itu nggak tua. Gue ditendang terus. Tapi skillnya ada. Skillnya bagus ya. Skillnya bagus ya. cuma Dia ototnya. mantan pemain kan Mantan di belakang. pemain. Mantan Sekolah, pemain. akademi Tapi sekolah. di bawah, liga bawah. Oke, Oke. kita sweet ini berarti ya. Untuk menentukan yang Ungu. mana pertanyaannya ungu atau putih, kita akan tentukan oleh sweet dulu. Oke. Fa. Oke. Pilih Cap, pilih warna apa? Putih. Putih. Sekalian Cap pilih mau nendang atau mau Kiper. Iya, Mau kiper. atau iya mau kiper dulu. Kalau cap kiper, saya yang pertanyaan pertama saya. Oke. Kalau cap tendang, cap yang Cap jawab yang pertanyaan jawab. pertama. Saya kiper. Kiper. Kiper saya Berarti berarti jawab. Saya menendang. jawab. Menendang. Saya nendang. Iya. Ganti Oke. pertanyaan kan? Oke. Saya selalu dapat ungu dan selalu Iya. kalah. Karena biar gampang. Mamat kan ungu. Warnanya itu purple beda. Jadi beda. Mamat warna ungu, Captain warna Putih. Oh ini gampang banget nih bedanya Captain ungu ya. Oke. Captain ungu. Oke, kita akan mulai adu babak penalti. Oke. Oke. Siap. Tendangan pertama akan dilakukan. Sabar, saya kalau menang dapat apa nih? Yang menang seperti biasa akan mendapatkan hadiah treatment Apa? berupa makanan dari surga. Ini apa nih? Pasti enak lagi. Pai Burman ya ini. Ya, kalau kalah saya udah nggak mau. Ini asli. Asli. Ini kalau menang dapat Yang kalah akan diolesin belau. Ini yang buat gondok itu kan? Buat gondok ini. Blau kan? Blau. Benar. Sebenarnya itu tulisannya adalah warna doang, blue. Blue. Orang Orang Indonesia Indonesia. sebenarnya blau. Orang timur khususnya blau. Tikus blau. Bener seperti itu blue ya. Kayaknya ya, sejarahnya itu kenapa disebut blau? Dari blue jadi blau. Iya bener juga ya. Oke siap. Kita siap adu tendangan penalti. Oke, saya. Tendangan pertama akan dilakukan oleh Mamat Al-Katiri. Oke, kiper sana. Dengan penjaga gawang dari Captain Karis. Hamka. Captain ini Ini sih tetangga sempat gua. jadi Oke. captain juga, Ini tapi tetangga gua beda. soalnya, oke? Iya. Tendangan pertama untuk Mamat Al-Katiri. Widodo Cahyono Putro mencetak gol spektakuler lewat tendangan salto Oke. ke gawang Kuwait di Piala Asia tahun 1996. Oke. Yang menjadi pertanyaannya, Susah pertanyaan ini. Nggak gampang ini. siapakah yang memberikan assist di gol tersebut? 5. Roni Wabia Bola ditendang ditendang. dengan sangat kencang. Oke. Masuk! Roni Wabia dari tengah. Widodo salto. Luar biasa. Ya elah. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang nih. Iya, oke. Sumpah ini sejarah saya kalahkan. Hamza. Captain. Jujur teman-teman ini. Saya susah jawabnya. Kalau lawan Coach Yasin menang, tidak ada perintah apa-apa. Jadi ini nggak ada settingan ini Ini betul-betul. captain. Ini nggak ada setting. Nggak ada. Saya lihat dari pertanyaan pertama langsung. Siapa Kayak yang nendang tadi? bayangkan, saya waktu itu imbang nih tendangannya sama Bapak Menir satu Iya. itu. Pertanyaan terakhir siapa pedagang asongan? Waktu jualan di final Persis Solo, di Stadion Iya. Manahan Solo. Nama pedagangnya. Ternyata di sebuah portal berita betulan ada namanya. Bangsat memang pertanyaan. Kita sampai ini pertanyaannya. Itu Coach Jansa langsung, ih untung tanya itu nggak jawab. Baru saya ambil tendang lagi. Wah, Liga Indonesia. Dia tidak mungkin tahu. Ternyata pedagang asongan ya gitu. Brengsek. Oke. Siap? Oke. Siap. Tendangan pertama untuk kapten kita. Timnas Indonesia memenangkan emas SEA Games 1991 cabur sepak bola setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti di babak final. Berapakah skor akhir adu penaltinya? 1, 2, 3, 4-3. 4, 5. Sudah ditendang dengan sangat kencang dan masuk.
kasih tahu ya. Ada kasih tahu Dios. Enggak. Saya nembak aja tuh. Nembak. Karena kalau ada penalti nggak mungkin agak jauh Iya. poinnya. Pasti Kosong-kosong nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Terus aja ntar. Masa suwit abis itu. Dios tadi Dios. Woi, tutup pintu. Keluar dari bar ini. Oke. Kau tahu gue tabraknya tadi Dios itu udah bener. Ini soalnya cebong belawi nih, Pak. Iya benar. Ini untung gue udah ganti blau. Saya kemarin lipstick ditotol masuk di dalam mulut. Brengsek. Oke, tendangan kedua siap. Siap. Mamat Al-Katiri. Siap. Tunjukkan pesonamu. Siapakah mantan pelatih Timnas Indonesia yang pernah memenangkan Liga Champions di tahun 1980 saat masih aktif sebagai pemain? Dan sebutkan nama klubnya. Anjing. Liga Champions. Kok anjing? Liga Champions. Bentar. Jangan hitung dulu ya. Ini pelatihnya. Nama pelatihnya bermain di klub Liga apa? Champions Eropa. Iya dong, masa Liga. Iya, pelatih Indonesia yang juara Liga Champions Eropa di tahun 1980 sebagai pemain. Sebutkan nama pelatihnya dan klubnya. 5 4 3 Dapat dari mana pertanyaan? Satu. Kolosin. Itu mah bedak kalau Kolosin. Mantan pelatih Timnas era 90-an. Jawabannya adalah Peter White di Oh. Aston Villa. Peter White pernah. Pernah, Peter White. Gagal. Itu tadi Anda juga tidak bisa jawab. Nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada clue-clue apakah Nggak itu ada, kan? nggak ada. Untuk Boy, gagal nih saya nih. Coach Hamka Hamzah. Jangan kasih Tendangan nyontek balik kedua. begini. Enggak dong. Nyontek ini. Enggak. Bapak ini nyontek back apa penyerang lawan dari biasa. Tiada. Iya. Sebutkan resep buras. Bukan. Jangan mendapat Sulawesi ditanya buras. Yang dipakai. Berapa buah buras yang dimakan? Oke ya. Ini tendangan kedua. Sebelum melatih Timnas Indonesia, Luis Milla melatih salah satu klub di Liga Spanyol. Apakah klub tersebut? 5, 4, 3, 2, 1. Pas. Gagal. Tidak ditendang bolanya. Jawabannya Jawabannya adalah Real Zaragoza. Susah. Oke. Susah ya. Gagal satu sama nih Saya aman senang. nih. Oke. Blau. Semoga bisa sampai pertanyaan rebutan. Oke. Oh, ini pertanyaan terakhir? Belum. Belum. 5. Kalau sama, ini sama kayak penalti. Oke. Kalau 4-2 udah saya menang. Oke. Tendangan ketiga untuk Bung Mamat. Oke. Pemain ini pernah bermain di banyak klub. 3 diantaranya adalah PSIM Jogja, Persis, dan Persema Malang. Pada Piala Asia 2007, dia juga dipanggil oleh pelatih Ivan Kolev untuk masuk timnas. Siapakah nama pemain tersebut? Apa klubnya tadi? PSIM, Persis. dan Persema Malang. 5, 4, 3, 2, Budi Sudarsono. 1. Bola ditendang dan tendangannya jauh melambung. Siapa, Kep? Saya tahu bukan? Bukan, jawabannya adalah Hari Saputra. Saputra masuk 2007. Masuk katanya. Oh ya, Hari Saputra stop. Danang. Masuk Hari Saputra. Bukan Hari Salusburi, Hari Saputra tinggi. Iya putih. tahu. Hari Saputra kan 2004 Piala Sama juga Tiger juga 2007 masuk. juga sama. Mas. 2007 Bareng dia sama dipanggil ya? Bareng sama kapten. Baru. Oke. Tendangan ketiga untuk kapten kita. Anjing sampai saya sampai lupa Hari Saputra pernah di squad itu. Siapakah pemain asal negara Timor Leste yang pernah bermain untuk PSPS Pekanbaru di tahun 2003 sampai 2005? Joe Bosco Cabral. Sudah ditendang dengan sangat percaya diri dan tendangannya masuk mulut. Masuk! Joe Bosco Cabral! Yes! Tukar Yes! pertanyaan. Yes! Pilihannya cuma dua. Tadi susah loh ya, Luis Milla kan. Lah pilihannya cuma dua. Mirobaldo Beta sama Joao Bosco. Gampang sekali itu, Pak. Oke. Kalau dari Medan yang berketurunan India, Vijay. Udah gampang sekali. Tendangan keempat siap. Siap.
berapa? The Mamats, oke? 2-1. 2-1. Semoga dia gagal. Blau. Ayo pemirsa kita doain gagal di tendangan keempat ya. Pada musim 2009-2011, Arema 2009-2011? 2009-2010, sorry. Arema menjadi juara Liga Indonesia. Pertanyaannya, siapakah top scorer Liga pada musim 2009-2010 tersebut? Yes. 5, Christian Gonzalez. 4, yakin? Bosa-bosa. 2, 1. Gagal! Jawabannya adalah Aldo Barreto. Persib Makassar. Kita akan menuju ke jangan pegang dulu. kesayangan. Oh, jangan bikin dulu. Oke, Ini oke, pertanyaan oke, belum oke. tentu. Oke, 2-1 sudah. Sumpah biru kalau yang ngomong pertanyaan susah-susah bangsa. Kalau Cap masuk, Oke. langsung menang. Oke, Cap. Cap bisa makan pie Pie? sambil Mudah-mudahan pertanyaannya bisa saya jawab. Iya, tendangan keempat. Jangan dilihat, ini balik ke sini. Emang dia apa matanya bisa panjang? Bisa. Oke. Pada musim 2003-2004, wah ini mah gampang banget kalau beliau tahu. Awal-awal karir beliau Iya. ini nih. Dan tadi barusan ditelepon orangnya. Rocky Putirai pernah mencetak gol ke gawang AC Milan dalam sebuah friendly match saat membela klub Liga Hong Kong. Apakah ICFC. Terlalu gampang. Pemenang adu piala Hamka Hamzah. Terlalu gampang. Ini tanya Ket Kayamba, bayangkan itu siapa? Ini siapa? Maman Abdul. Maman, ya Allah. Ini gampang sekali. Kice semua juga tahu. Satu bumi ini tahu. Itu Kice. Kici ayah dada. Kici ayah. Semua bisa ikut. Semua boleh ikut. Yang mau, yang ada dendam. Yang di mungkin. sini aja. Yang di sini. Kowi kayaknya mau kowi. Oke. Silak mau oles dulu atau mau menikmati kue? Asli. Asli nih. Coba digigit dulu satu, gigitan. Nggak boleh dikasih. Nggak boleh. Kita bagi dua. Ada dua, Oh, Ket. thank you, Ket. Ada dua itu, Cis, cis, Ket. cis. Bagi satu di sini. Gulanya tuh alami. Gulanya alami nggak bingung. Crunchy. Enak ya? Enak, Bang. Enak, Bang. Enak ya? Enak ya? Bagi. Nang. Kep bagi Kep. Enak. Kice FC mah gampang. Baby biru ah. Masa begitu? Apa biru semua kayak sendur. Hampir nggak kena ya. Nggak cocok wajah seorang kapten timnas kita. Rasanya begini. Nggak bisa. Nggak. Anjing sih. Gimana? Seneng kan main ke bar sini? Cap, kapan-kapan Cap harus datang lagi ke bar Insya kita Allah, ya. insya Allah. Ya. Pertanyaannya Ini bagus. bagus ya. Bagus. Kayaknya Pemilihan kita tadi. sudah harus kong kali kong terus biar dia Betul. kena terus. Oh iya. Cap, Oke. tadi dapat telepon dari Yang punya jersey. ya dari Wah, Zidane. Zidane. Katanya diminta tanda tangan oleh Cap. Silakan Cap. Di mana aja boleh Cap. Wah, ini baju Asli. juara terus kan? Oh iya benar. Tim saya. Oh iya juara. Ala Benar, Madrid, ya juara. kan? Oh iya benar. Dia nggak mau dikontrak MU dulu. Oh, nggak mau. Walaupun Alex Ferguson mau. Oh, iya, Cuma benar. dia bilang, tim apa itu? Tim apa tuh? Wih, luar biasa. Oke. Oke, thank you Cap. Sama-sama. Sehat-sehat Cap. Jangan lupa main-main lagi. Pasti, ya. pasti. Bisa saya bawa pulang botol? Oh, jangan. Oke, Jangan nanti jangan. pajangannya hilang satu. Jangan. Oke. Ini enak Jangan. soalnya minumannya. Jangan. Minta coblos. Oh ya, minta coblos. Oke, thank you Terima Cap. kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Mampir lagi. Bang. Sama-sama. Habis sudah habis. Habiskan Bang. Wah, ya gua habisin dulu ya. Habisin, biar nggak diambil Bang Mamat.